bersejarah yang dirayakan banyak orang. Dan bagi murid-murid Theon, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan status mereka. Dengan kata lain, ini masalah kehormatan bagi akademi. Meskipun dia rektor, ini tetap penyalahgunaan wewenangnya sendiri. Gadis itu ragu dan tidak mengerti apa yang salah dengan menunda festival, atau jika mereka ingin mencari alasan untuk mengganggunya. Selanjutnya, Elizabeth tersenyum seperti biasa dan berkata bahwa dia minta maaf, karena mereka harus mengetahuinya dengan cara ini. Tapi dia memang tidak punya pilihan atau waktu untuk membahasnya. Mengingat semua peristiwa saat ini, suasana untuk festival ini tidak begitu tepat. Apakah mereka tidak sadar bahwa ujian kedua akan segera datang, jadi mengadakan festival setelahnya adalah keputusan yang masuk akal? Profesor Hugo bertanya sambil membiarkan sesuatu untuk dikatakan, tapi wakil rektor memotongnya, dan bertanya apa sebenarnya yang dia usulkan. Pria itu ragu setelah itu, dan dia berkata bahwa jika dia tidak punya sesuatu untuk ditawarkan, keberatannya tidak berarti apa-apa. Orang tua itu tidak berkata apa-apa setelah itu, tetapi Chris, yang berada di sebelahnya, mendekat. Ketika dia membungkuk, dia bertanya kepada wakil rektor apa yang akan dia lakukan sekarang, dan mereka pun membahas semuanya. Hugo berkata, tidak ada yang bisa dilakukan karena rektor sudah membuat keputusan dan semuanya sudah terjadi, jadi yang harus mereka lakukan hanyalah menerima hasilnya. Namun dia berpikir akan tepat jika dia diizinkan membuat perubahan selama festival berlangsung. Atasan berkata bahwa sesuai keinginan mereka, dan pengunci berkata karena dia mengubah rencana sesuai keinginannya, adil jika mereka juga membawa beberapa acara dari diri mereka sendiri. Jadi bagaimana jika sesuatu yang baru di upacara pembukaan festival sihir, tokoh utama baru saja berada di kantornya? Dia melihat dokumen itu dan melihat bahwa itu adalah penundaan upacara pembukaan festival sihir. Bukan ide buruk mengingat gejolak baru-baru ini, dan suasana hati orang-orang. Roger pun menyadari satu hal dari kejadian di aula jamuan, Esmeralda pasti akan menyerang kerumunan orang seperti festival itu. Dalam hal itu dia akan mencoba mencari cara, untuk memaksanya mengungkapkan dirinya, dan kemudian, akademi itu sendiri akan turun tangan, untuk mengurusnya. Tentu saja aneh baginya, bahwa api besar Lotan entah bagaimana kembali teringat olehnya. Pada akhirnya tidak hanya Esmeralda, tetapi juga dua orang lain yang selamat, jadi itu adalah fakta yang sangat menarik. Sehingga seseorang harus segera mengunjungi Lotan. Renungan pria itu terganggu oleh ketukan cukup keras di pintu bypass yang katanya boleh dimasuki. Ternyata itu Flora dan Roger bertanya apakah dia datang untuk elemennya, dia terlambat, dan dia menyuruhnya datang pada kesempatan pertama. Gadis itu berkata bahwa dia sibuk dan dia tidak akan menolak memberikannya, hanya karena dia sedikit terlambat. Pria itu berkata tentu tidak, dan memintanya untuk datang. Selanjutnya dia mulai memanipulasi, dan mengucapkan selamat atas tempat pertama yang diraihnya. Murid itu berkata bahwa dia telah membagikannya jadi itu bukan kemenangan yang begitu menyenangkan. Roger mengatakan dia sudah tahu bahwa itu hanya salah satu dari 4 fragmen yang dipisahkan menggunakan sihir. Flora berkata tentang sihir yang dia lihat di laboratorium pribadinya. Guru bertanya, apakah dia sedang membicarakan penyakit Clayton? Gadis itu berkomentar bahwa itu digambar di papan kubus, dan Machiavelli menambahkan bahwa dia mengintipnya. Lawan bicara bertanya, bagaimana bisa dilihat di sini, karena dia sangat terpaku pada mata dan bagaimana semua itu bisa tidak diperhatikan. Pria itu berkata bahwa kamu setidaknya pura-pura tidak melihat, karena bagiku mengerti, dan di mana sebenarnya sopan santunnya. Siswa itu berkomentar bahwa, bagaimanapun aku penasaran, apa itu? Profesor mencatat bahwa, masih akan diberitahu. Klub sihir yang dia bicarakan dan dia lihat disebut, Tesseract. Flora bertanya-tanya apalagi itu? Dan pria itu berkata, itu juga disebut superkubus. Gadis itu bertanya dalam hal ini, jenis sihir apa yang jelas dimilikinya? Pria itu berkomentar bahwa dia tidak akan langsung mengatakan demikian, karena penelitian telah menunjukkan bahwa mana bisa mengatasi ruang dan waktu menciptakan dimensi keempat. Dia sendiri yang menemukannya tapi aneh untuk memberitahu siswa tentang hal itu. Jadi dia mengatakan sesuatu tentang sihir spasial, untuk mengintai wilayah itu. Murid itu berkata, Patataluwasa murafako botuniawa, jika dia tidak mau memberitahu maka tidak perlu, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Malita hakan khamin Allah. Pataluwasa murafako botul di mali malia, alwasa murafako botul di bahu mali min mulia minhu. Macatia tatafako bahu botul di mali bahu botul di mali farkaduifa. Minupi ticior rabidu ia sahupat sol rukukupat. Dia juga berkata bahwa dia ingin bertanya, bagaimana kondisi tubuhnya? Omong-omong. Pria itu terkejut dengan pertanyaan ini, dan bertanya dalam arti apa dia tertarik. Flora berkata dia tidak bermaksud apa-apa, itu pertanyaan konyol jadi dia minta pura-pura tidak mendengar apa-apa.
Roger terus terkejut sampai memakai degene, tapi murid itu pergi dengan selamat. Segera sang pahlawan sudah berada di kerajaan Durman, di stasiun desa Lotan. Perjalanan ini sendirian sangat melelahkan, kata Hans. Dia tidak mengerti mengapa dia harus membawanya ke sini. Roger menyadari bahwa dia sudah lama tidak ke sini. Selanjutnya, dia menyadari bahwa sebenarnya, pria itu bukan orang yang bertanggung jawab untuk ekstraksi informasi. Rekan itu berkata, informasi ekstraksi macam apa yang bisa kita bicarakan bersama yang terbakar habis? Machiavelli berkata bahwa masih ada orang yang tinggal di sini. Para penyintas lain, kata Hans. Dalam hal itu, dia pasti sudah menemukannya sendiri dan kemudian bertanya, tetapi sang pahlawan menjawab bahwa dia hanya bosan melakukannya sendirian. Orang yang diajak bicara terkejut, dan bertanya, apakah dia benar-benar serius? Kemudian pria itu berkata untuk berhenti bergumam, dan harus segera bergegas sebelum gelap, yang disetujui oleh rekannya. Selain itu, kenapa penyintas itu tidak kabur dari sini? Ada reruntuhan bangunan yang tertutup rumput. Di mana kamu melihat? Roger bilang, dia tidak, karena membiarkannya melihat ke sana, dan dia melakukannya, tapi pria itu melihat seorang pria di kejauhan yang sedang melukis potret, dan berkata bahwa mereka sepertinya telah menemukannya. Pria itu terus melukis dan hanya membuat pemandangan, tokoh utama dan temannya perlahan mulai mendekatinya, dan Machiavelli berkata bahwa mereka berada di tempat yang tepat. Kemudian bertanya, apakah dia melukis tanpa melihat? Sang seniman mendengar mereka, dan berkata sepertinya, dia kedatangan tamu. Ketika Roger mendekat, dia meminta maaf atas gangguan tersebut. Pria itu menjawab bahwa tidak apa-apa karena dia baru saja selesai. Sang pahlawan bertanya-tanya apakah dia bisa melihat dan setelah itu dia bertanya mengapa dia membutuhkan penutup mata. Lawan bicaranya mencatat bahwa dia tidak melihat apa-apa tetapi sekaligus merasakan segalanya. Pria itu merasakannya, dan berkata bahwa ada sihir dalam lukisan itu. Karena dia tidak berpikir seorang pesulap akan memilih tinggal di tempat seperti itu. Piero berkata, dia tidak bangga menjadi seorang penyihir. Sebenarnya dia tidak terlalu pandai dalam hal itu. Dia sudah lama melukis jadi itu adalah keterampilan alami. Lebih lanjut bertanya apa yang dilupakan oleh pria tampan seperti itu di hutan belantara ini. Sang pahlawan bertanya, apakah dia benar-benar tahu siapa dirinya? Pria itu menjawab bahwa dia sama sekali tidak tahu. Tapi karena dia tidak bisa melihat, indera penciumannya sangat berkembang. Dan aura yang dia rasakan dari pria itu sangat kuat sehingga alam memberitahukannya. Dia dengan jelas berbisik bahwa seorang pahlawan dari zaman dahulu yang menyelamatkan dari peristiwa mengerikan telah muncul. Sang pahlawan menyadari bahwa dia memiliki hubungan dengan roh. Roh, yang berarti mungkin untuk berbicara tanpa bersembunyi. Sekarang ini tentang api Lotan, dia ingin pria itu memberitahunya tentang orang-orang yang selamat dari masa-masa mengerikan itu. Lawan bicaranya berkata bahwa jika dipikir-pikir, dia bahkan tidak memperkenalkan dirinya, karena namanya Piero. Dan sang pahlawan mencatat bahwa dia adalah Roger Salisi. Sang seniman melanjutkan mengatakan, meskipun tempat itu telah menjadi reruntuhan tak bernyawa, dulunya itu adalah desa yang indah dan makmur. Machiavelli menyatakan bahwa dia sangat menyadari hal ini, dan lawan bicaranya mengatakan bahwa dia bahkan ingat pertama kali dia datang ke tempat itu. Dia cukup berbakat dalam sihir saat itu. Sehingga mentornya, yang berdarah bangsawan, membawanya. Tetapi melukis lebih menarik perhatiannya daripada sihir, sehingga dia sering memarahinya. Bahkan mematahkan kuasnya, awalnya pria itu menoleransinya, tetapi dia tidak tahan dengan tekanannya. Ternyata pada akhirnya, dia melarikan diri, dan memilih jalan sebagai seniman. Setelah berkeliling, dia memutuskan untuk menetap di desa ini, membiasakan diri dengan lingkungan yang sangat asing, itu tidak mudah, dan tanpa bantuannya, dia tidak akan berhasil. Sang pahlawan bertanya, siapa yang dia maksud? Piero menjawab bahwa saat ini dia akan menunjukkannya kepada mereka dan meraih kuas catnya. Kemudian dia berdiri dan memegangnya di depan sambil mulai melukis seolah-olah di udara. Setelah beberapa saat, pemandangan yang ada di depan para pria berubah menjadi yang dilukis. Hans terdiam, tidak bertanya apa yang sedang terjadi, apakah kincir angin menjadi gambar. Roger mengatakan, itu adalah seni sihir yang melibatkan menggambar untuk pekerjaan. Sang seniman menunjuk ke depan dan meminta mereka mengikutinya. Karena pusat desa ada di sana. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan, dan melihat beberapa orang di depan. Piero berjalan duluan, dan berkata bahwa desa ini selalu penuh turis, desa yang diterpa angin, dan begitulah Lotan. Namun kebanggaan tempat itu adalah dia, dan sang pahlawan segera mengalihkan perhatiannya ke depan. Di sana, dia melihat seorang gadis berdiri di depan mereka memegang semacam keranjang. Sang pahlawan berkata, dia tidak bisa melihat wajahnya. Dan sang seniman, takut tidak bisa menggambarkan kecantikannya dengan keahliannya. Gadis ini, baik dan ceria selalu berkomunikasi dengan orang lain, dengan senyum di wajahnya. Dan dia juga memiliki kedekatan alami dengan roh,
serta memiliki kekasih. Dan nama gadis ini adalah Esmeralda, dan dia juga selamat dari kebakaran itu dan dialah yang membantunya menetap di desa ini. Berkat dia, desa ini selalu memiliki suasana yang ramah dan hangat serta damai. Namun bagian terindah hancur dengan kedatangan sebuah keluarga aristokrat. Anak laki itu berkata kepada Esmeralda bahwa dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, dan dia akan pergi bersamanya. Gadis polos itu bahkan tidak meragukan kata-katanya dan merasa terhormat menerima tawaran dari bangsawan itu. Roger berkata, tentu saja tidak ada cinta di sini. Pasangannya berkata bahwa itu benar. Dia menginginkannya dengan kekuatan yang berasal dari kedekatan tinggi dengan roh, tetapi dia memiliki sifat yang baik dan polos. Hanya karena itu saja gadis itu sudah pasti akan jatuh ke dalam trik yang jelas. Tentu saja penduduk desa tidak acuh ketika mereka mengetahui proposal itu. Mereka tidak mengharapkan hidup bahagia baginya di dunia dingin para bangsawan. Namun demikian, tidak ada yang buru-buru campur tangan, karena pasangannya adalah seorang bangsawan. Machiavelli mengatakan bahwa ketika berbicara tentang warga Durman pada masa itu, jelas bahwa jika kamu melawan kehendak para bangsawan, kamu kemungkinan besar akan dipenjara, karena pengkhianatan. Pada akhirnya, apakah mereka hanya mengawasi atau tidak? Piero mengatakan itu tidak benar. Pada akhirnya seseorang turun tangan, seorang pria memiliki keberanian, jadi semua orang berdiri di belakangnya menentang pernikahan itu. Saat tragedi mengerikan terjadi, penduduk desa berteriak agar dia mati karena dia menipu orang dengan pidato liciknya. Para bangsawan berteriak kepada mereka bahwa mereka adalah bajingan. Tidak jelas siapa yang mengizinkan mereka membuka mulut, dan apakah mereka bahkan tahu siapa dia. Pria itu berteriak bahwa bahkan bangsawan tidak berhak menyeret seorang gadis muda, dan para wanita berteriak agar mereka meninggalkan Esmeralda, dan segera keluar dari desa mereka. Pria itu akhirnya mengatakan bahwa semuanya itu bahkan tidak lucu. Pada saat yang sama dia marah. Dan menyebut orang itu makhluk fana yang menyedihkan. Sambil bertanya apakah mereka berani menentangnya. Karena itu dia memerintahkan bawahannya sendiri untuk membunuh semua orang. Dan gadis itu melihat bagaimana darah mulai mengalir di depan matanya. Orang buru tuitiki kusen galintasi sulosakato nadi pagalahu li sotumali sitia habilupuli solositiki balintasi sulokosakato mali pagalisikika. Orang bersengali Manila galintasakatu malupuli sulosotu malupitiki bala sipil. Menurut pula samidi pakati balintasaka habila gasipil. Pada akhirnya, komandan memerintahkan untuk membakar rumah warga dan para bawahan langsung setuju serta melaksanakannya. Jadi dalam waktu singkat desa itu sepenuhnya terbakar, Machiavelli bersama rekannya terdiam. Dan berkata bahwa ini tidak mungkin terjadi. Namun Piru pada saat yang sama berkata bahwa tidak semua orang melihat dengan benar, karena penyebab kebakaran itu sama sekali bukan fenomena alam. Itu adalah apa yang mereka lihat di depan mata mereka, yaitu kebenaran pahit tentang kebakaran besar lautan. Esmeralda tidak menjauh dan memohon kepada mereka untuk menghentikannya, dan tidak melakukan perbuatan mengerikan, karena orang-orang di desanya tidak bersalah apapun, dan dia setuju dengan semuanya hanya jika mereka mau berhenti. Tapi bangsawan itu bersikeras dengan dingin menatapnya, dan berkata bahwa sudah terlambat. Jadi biarkan dia menatap ke depan sekarang. Dan inilah yang terjadi ketika rakyat biasa melawan kehendak bangsawan. Gadis itu sangat putus asa memohon agar itu dihentikan. Pria itu menatapnya lalu bertanya, apakah dia sudah sangat putus asa, tapi jika iya, itu malah lebih baik. Setelah itu, dia berkata bahwa kepalanya pusing karena bau busuk manusia yang terbakar dan menyuruh mereka membawa gadis itu kepadanya segera, setelah mereka selesai di sini. Tentu saja para bawahan setuju. Esmeralda duduk berlutut dan tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, karena kemarin tempat ini penuh dengan senyuman dan hanya dalam satu hari semuanya berubah menjadi abu, dan itu sangat mengerikan. Tapi sangat tidak bisa dimengerti, mengapa ini bisa terjadi. Dan kemudian sebuah air mata jatuh ke tanah. Tentara yang mendekatinya berkata bahwa dia harus membawa gadis ini pergi, tapi tiba-tiba muncul energi ajaib di tanah yang seperti api. Pria itu melihatnya dan bertanya apakah itu roh. Orang yang diajak bicara menunjukkan bahwa semuanya benar, dan mereka juga berperingkat rendah, jadi itu menjengkelkan. Tapi beberapa saat kemudian tubuhnya tertutup api, dan dia menyala seperti obor. Pria itu tidak menyadari apa yang telah terjadi, sehingga dia berteriak apa yang sedang dilakukannya. Roh Duti dipanggil oleh Esmeralda, yang sangat marah atas apa yang terjadi dan menyuruh mereka terbakar di neraka. Jadi tidak lama kemudian sejumlah besar roh api muncul, dan terbang menuju para prajurit. Itu tidak menyebar cukup cepat, dan para tentara dibunuh oleh mereka. Gadis di mawar ini bangkit dan mulai mengumpulkan roh ini menjadi satu bola besar. Dan lebih lanjut berkata bahwa dia akan membakar semua yang mereka miliki. Itulah sebabnya tidak lama kemudian beberapa monster mulai berubah dari bola api di atas. Dan ketika sudah benar-benar siap,
Gadis itu berkata bahwa sekarang giliran Quasimodo. Dengan senyum gila di wajahnya, dia berkata bahwa dia harus membakar semuanya sampai habis, karena dia sangat membenci mereka. Piero juga memperhatikan bahwa begitulah dia membakar semua tentara yang ada di sana, dan segera meninggalkan desa mereka. Pada hari itulah, pria itu tiba-tiba menjadi buta. Roger berkata bahwa ia tampak sehat untuk seseorang yang kehilangan penglihatannya dalam kebakaran. Pembicara mencatat bahwa sejujurnya dia akan mati, jika bukan karena bantuan seorang anak. Sang pahlawan bertanya-tanya anak siapa lagi itu. Ketika desa itu sepenuhnya terbakar, pria itu bersama gadis kecil berdiri di tepi. Setelah beberapa saat, dia menoleh kepada gadis kecil itu, dan berterima kasih, karena telah menyelamatkan nyawanya. Orang yang diajak bicara berkata, jangan berterima kasih padanya, karena dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Hanya dia satu-satunya yang bisa dia selamatkan, yang lain semua sudah mati. Piero sangat terkejut dan berkata bahwa ini tidak mungkin. Wanita itu bertanya apakah dia mengerti dengan benar bahwa dia adalah seorang seniman yang baru tiba. Dia ingat, dia berkeliaran tanpa tujuan. Pria itu berkata, dia mengingat semuanya dengan benar. Gadis itu menambahkan bahwa dia mengalami luka bakar serius dan tampaknya akan kehilangan penglihatan. Bukankah itu serius bagi seorang seniman? Lawan bicara berkata bahwa meskipun begitu dia bersyukur setidaknya dia masih hidup. Gadis kecil itu berkata bahwa, jika dia bersyukur, sebenarnya dia tidak. Sang seniman tidak tahu apa yang dia bicarakan dan gadis itu berkata bahwa hal-hal itu membunuh semua penduduk desa, hanya karena mereka menentangnya. Dalam hal itu dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Piero berkata dengan kata-kata itu paman yang pergi. Dia penasaran ingin tahu namanya, tapi tidak berani bertanya. Pada akhirnya dia tidak pernah meninggalkan desa setelah semua itu terjadi. Bahkan, dengan semua yang tersisa hanyalah mimpi buruk. Bagaimanapun, itu adalah tempat pertama yang bisa menerimanya, dan dia tampaknya telah mengembangkan keterikatan yang kuat padanya serta rasa tanggung jawab untuk melindungi desa. Tahun-tahun berlalu, dan dia belajar mengatur keajaiban kuasnya, agar dia bisa terus melukis setelah kehilangan penglihatannya. Dan itu adalah akhir dari cerita tersebut. Roger berterima kasih dan bertanya, jika dia adalah orang jahat, apakah dia akan memberitahunya rincian cerita seperti itu? Sang lawan bicara berkata, tentu tidak. Karena dia berhati-hati. Namun empati, kasih sayang, dan kemarahan di dunia lukisannya, dia melihat semua emosinya. Pada akhirnya, jika dia orang yang buruk, pria itu tidak akan merasakannya persis seperti dia menyadari bahwa dia bisa dipercaya. Dan tokoh utama menyadari bahwa sekarang jelas pria masa lalu penuh dengan rasa sakit dan dia bersyukur. Karena itu dibagikan, Piero mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada mereka karena ini adalah pertama kalinya dia bisa berbicara kepada seseorang. Selama ini sulit baginya karena kebutaannya, tapi sekarang dia merasa lebih baik. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tahu itu cukup berani, tapi dia mendesak dia untuk membantu gadis-gadis itu mengatasi tragedi ini. Karena ternyata mereka berkeliaran sendirian dengan keputusasaan mereka, Roger menyadari bahwa jika dipikirkan seperti itu, kemunduran kerajaan Durman tidak bisa dihindari. Mereka telah berusaha keras menyembunyikan kebenaran tentang kebakaran di Lotan agar kamu tidak mendengar berbagai rumor. Namun pada akhirnya, tragedi mengerikan seperti itu tentu tidak bisa disembunyikan dari orang-orang, tambahkan konflik sosial dan ketidaksetaraan kelas, pada akhirnya Anda mendapatkan revolusi. Itu terjadi karena kemarahan yang terkumpul dari rakyat biasa. Meskipun pemerintah gagal, ada banyak alasan lain mengapa kerajaan jatuh setelah malam berdarah itu. Dia bisa mengerti mengapa sebagian besar bangsawan akhirnya pergi ke luar negeri. Hans memberitahu saudaranya bahwa mereka tidak menemukan apapun yang signifikan pada akhirnya. Sehingga itu sia-sia. Pria itu menjawab tidak demikian karena mereka telah menemukan kebenaran tentang kebakaran itu, dan kemudian meminta temannya untuk mencari tahu jenis bangsawan seperti apa dia. Orang itu memperhatikan bahwa bangsawan dari Durman ini berambut pirang berusia 20-an, dan tidak gemuk. Roger mengatakan bahwa para bangsawan Durman melarikan diri ke Kekaisaran Auxilian, jadi untuk memulai, dia diminta mencarinya di sana. Pria itu merenung bahwa dia mungkin lebih dekat dari yang mereka kira. Segera hari ujian ketat Akademi Theon tiba. Profesor mengatakan tahap kedua akan segera dimulai, jadi mereka harus maju segera setelah mendengar nomor mereka. Kepada murid itu, pria itu mengatakan bahwa dia pikir, bentuk persegi dari lingkaran sihir adalah satu-satunya pilihan, yang mungkin ya. Bahkan simbol di dalamnya pun tidak diubah. Saya memutuskan untuk mengambil jalan yang paling mudah. Bahkan tidak mencoba menantang diri sendiri, tidak jelas untuk siapa dia berbicara tentang rumus lingkaran sihir itu. Leo dan yang lainnya mengatakan bahwa suasana semakin panas. Ini bukan lagi ujian. Ini adalah pertumpahan darah berdasarkan siapa cepat dia dapat. Profesor mengatakan, angka berikutnya adalah angka 13. Adrian berkomentar bahwa itu adalah nomornya,
dan seorang teman mengatakan padanya untuk pergi dan tidak membicarakannya. Roger mengatakan bahwa mereka memiliki kombinasi yang cukup berani dari lingkaran dan simbol klasik di sini. Ternyata dia lebih menyukai stabilitas dan mana dari lingkaran seperti itu, yang tidak akan kemana-mana, berbeda dengan bentuk yang dia tunjukkan yang cukup primitif. Namun pria itu telah mengubah klasik dan merevisi pengurasan mana. Jadi ini pekerjaan yang bagus. Namun dia memutuskan untuk mengabaikan berbagai bentuk yang dia bicarakan, dan menggunakan lingkaran. Pembicara agak waspada setelah itu. Instruktur melanjutkan mengatakan bahwa mengingat kekurangan ini, dia akan memberinya nilai B+. Siswa itu berpikir tentang orang biasa lain yang mendapatkan nilai lebih tinggi, dan bangsawan mendapat nilai lebih rendah lagi. Pahlawan itu memperhatikan bahwa Flora Lumos akan mendapatkan nilai berikutnya. Gadis itu sudah menuju ke arahnya dan kemudian menunjukkan cetak birunya. Pria itu mulai memeriksanya dengan seksama. Selanjutnya dipahami bahwa ini adalah heksagon pada jenis cangkang kura-kura, dan menariknya juga dalam perhitungan tidak ditemukan kesalahan. Itulah mengapa dia menyatakan bahwa Flora mendapatkan nilai A+, karena secara teknis dia membuat bentuk yang cukup rumit. Gadis itu bangga pada dirinya sendiri. Ketika mendengar itu, Profesor terus memanggil siswa berikutnya dan melihat gambar mereka sambil memberi nilai. Dan sekarang giliran siswa terakhir yaitu Rene. Gadis itu mendekat dan pria itu menyuruhnya menunjukkan lingkaran yang telah dia ciptakan. Temannya menutup mata, dan dengan agak ragu-ragu menoleh ke profesor. Dia kemudian melompat sedikit berani, dan berkata bahwa dia tidak akan memiliki gambar lingkaran sihir itu. Para siswa mulai berbisik bahwa dia baru saja mengatakan itu, bagaimana mungkin dia tidak punya lingkaran? Apakah dia sengaja memutuskan untuk gagal dalam misi Profesor Roger? Siswa misi dan pria itu terus saling menatap untuk beberapa saat. Profesor bertanya apa yang ingin dia katakan dengan semua ini. Dia bertanya, apakah dia mengerti dengan benar bahwa dia tidak bisa menciptakan lingkaran sihir yang berfungsi. Lawan bicaranya perempuan mencatat bahwa dia bisa, tapi sulit untuk digambarkan di atas kertas. Oleh karena itu, ketika ditanya apakah dia bisa menggunakan ruang itu untuk menampilkannya, pria itu menjawab, silakan saja, biarkan dia melakukannya. Rene berkata, dia akan melakukannya sekarang juga. Selanjutnya, dia menggunakan tongkat sihirnya, dan mulai menggambar. Dia berpikir lama bagaimana cara terbaik menghidupkan konsepnya, tapi berkat sebuah buku tentang sihir tanpa atribut, semuanya menjadi jelas baginya. Jadi sekarang, dia akan menunjukkan kepada profesor, betapa banyak dia telah berubah. Pria itu sambil memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan gadis itu, dan menyadari apa itu. Meskipun dia bahkan tidak bisa membayangkannya karena dia menyadari bahwa itu adalah lingkaran sihir 3 dimensi. Gadis itu tersenyum dan berkata bahwa dia segera menyadari bahwa guru akan mengerti idenya. Roger segera mengatakan bahwa Rene mendapatkan nilai plus untuk pekerjaan ini, tetapi itu adalah nilai tertinggi yang bisa dia berikan padanya. Gadis itu tidak mengerti apa yang dia maksud. Machiavelli menjawab bahwa putarannya sangat bagus dan itu hanyalah karya yang indah. Dengan kata bahasa Indonesia kata ini, dia membuat seluruh penonton mahasiswa tercengang. Selanjutnya ditanya bagaimana dia bisa membuat formasi seperti itu dalam kerangka yang sudah ada. Sulit untuk membayangkan hal seperti itu apalagi mewujudkannya. Dia bilang dia akan memberitahukannya. Dia hanya menyesuaikan lingkaran sihir dengan aliran mana miliknya. Dan tiba-tiba semuanya cocok dengan sangat menakjubkan. Dia tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menggambarkan dirinya. Profesor itu berkata bahwa dia mengerti semuanya. Dia pikir dalam latihannya, dia belum pernah bertemu dengan mana yang bergerak tanpa perintah pemiliknya, dan mungkin dia melakukannya secara naluriah. Buku yang dia berikan padanya mungkin menjadi dorongan untuk bakatnya. Jadi dikatakan bahwa dalam hal apapun, lingkaran ini sangat baik, dan dia telah melakukannya dengan baik. Rene mengucapkan terima kasih dan pergi ke tempat duduknya. Pahlawan mengira itu berarti mana membentuk garis besar sosok itu sendiri, sampai sekarang dianggap bahwa sihir tanpa atribut lebih rendah dari sihir atribut. Namun di sini, pembawanya menunjukkan lingkaran sihir 3 dimensi yang kompleks. Apakah ini berarti bahwa sihir bebas tribut hanyalah jenis sihir khusus seperti sihir spasial? Mengingat sihir spasial secara resmi tidak ada di dunia ini, dia hanya menciptakan semacamnya, tapi bagaimana jika sihir itu terkait dengan dimensi spasial? Pada akhirnya, jika memang demikian maka dia pasti membutuhkan kekuatan ini. Pahlawan mengumumkan bahwa Flora Lumos, Rene, Julia Plumhart, Iona Avelli, dan Adrian, adalah 5 teratas yang lulus ujian sambil sibuk dan membiarkannya datang untuk penghargaan setelah festival. Mahasiswa itu bilang, dia sedang bermasalah. Tidak jelas mengapa dia mendapatkan nilai D. Kali ini di puncak hanya ada 2 bangsawan, dan orang biasa itu membuatnya kesal. Itu pertama kalinya gadis itu melihat Profesor Roger memuji seseorang seperti itu. Pada akhirnya, bahkan Flora Lumos pun tidak mendapatkan kehormatan itu. Rene bertanya,
Tanya apakah itu hanya imajinasinya, atau Lady Flora terus mengawasinya hingga membuatnya merinding. Adriana juga memperhatikannya. Lalu dia menoleh dan bertanya apakah dia ingin sesuatu dari mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berjalan melewati. Teman satu timnya minta maaf, dan bilang, dia memang lagi nggak mood hari ini. Sang putri bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia masuk dan pergi tanpa bahkan menghargainya dengan sebuah jawaban. Rene berkata mungkin dia sedang tidak enak badan. Ketika para gadis berada di dalam kelas, Charlotte bertanya apa yang terjadi dengan Flora, karena dia bertingkah aneh. Dia tidak seperti biasanya dia tidak peduli dengan siswa lain. Jadi jika itu karena dia mendapat nilai yang sama, gadis itu berpikir tentang jenis formasi apa itu, dan mengapa dia mendapat begitu banyak pujian untuk itu. Ini benar-benar membuatnya marah. Tapi tetangga bertanya, apakah dia mendengarkan? Flora menjawab bahwa dia sebaiknya hati-hati. Dia setidaknya mencoba belajar untuk ujian, kalau tidak. Teman sekamarnya bertanya apa yang dia katakan, dan temannya menjawab bahwa Profesor Marissa mengatakan, jika seorang siswa tidak tampil baik dalam ujian, mereka akan ditahan untuk tahun kedua. Charlotte menyadari bahwa ini benar-benar terjadi, dan dia meminta Flora untuk membantunya. Bahkan memohon agar dia melakukannya. Karena jika ini terus berlanjut, dia tidak akan lulus. Pewawancara memberitahunya untuk hanya menghafal apa yang tertulis di sini, dan dia tidak akan gagal. Gadis itu mengucapkan terima kasih dan mengatakan, dia mencintainya. Tiba-tiba guru masuk ke kelas, dan menyapa semua dengan senyum di wajahnya. Dia juga berharap mereka semua sudah siap. Charlotte sangat ketakutan, karena dia baru saja mendapatkan catatan. Kelas hampir selesai, dan profesor mengatakan bahwa para pria melakukannya dengan baik. Lama kemudian, dia melihat teman sekamarnya sedih, dan bertanya apakah dia benar-benar membuat kesalahan. Charlotte mengatakan bahwa dia hampir tidak punya waktu untuk menjawab semua pertanyaan. Marissa mengatakan langsung bahwa ujian sudah selesai. Apakah mereka akan membahas topik yang menarik? Satu yang belum pernah mereka bahas, di kelas sebelumnya. Flora bilang, sepertinya profesor sudah menyiapkan sesuatu yang menarik. Wanita itu berkata bahwa para pria harus tahu jumlah transfer yang dilakukan antara dua orang. Namun jika transfer tidak cukup berpengalaman, prosesnya menjadi berbahaya. Apakah mereka tahu jenis fenomena mistis apa yang bisa terjadi? Kita berbicara tentang amnesia total. Jika kita berbicara dalam bahasa ilmiah dari Menara Sihir Tom, ini adalah gangguan memori yang dikomunikasikan oleh para siswa. Apakah ini benar-benar bisa terjadi? Dan profesor melanjutkan bahwa mantan mahasiswa baru saja memberinya jimat yang dapat sebagian merekonstruksi gangguan ingatan, sehingga mereka bisa mengalaminya. Flora berpikir hanya jika pada orang lain, maka kamu bisa. Profesor Marissa ditanya, apakah itu bukan fenomena yang berbahaya? Wanita itu menjawab bahwa jika mereka tidak beruntung, kesadaran itu akan membentuk robekan dalam kebingungan kenangan. Namun mereka tidak perlu khawatir karena produk ini memiliki efek yang sangat lemah. Seharusnya tidak ada konsekuensi meskipun kamu tetap harus berhati-hati. Semua ini karena kerusakan memori hanya bisa direproduksi dengan bekerja berpasangan. Dan ingatan terakhir yang ingin mereka tahan mungkin muncul kepada pasangan mereka selama kerusakan tersebut. Putri itu berbalik kepada temannya dan berkata bahwa dia harus mencobanya. Bukankah itu akan menarik? Gadis itu menjawab bahwa jika dia ingin melakukannya, dia baik-baik saja dengan itu. Tapi bagaimana jika dia keluar? Apa yang ingin dia sembunyikan? Rahasia keluarga kerajaan. Adriana bilang, jangan khawatir karena tidak akan ada omong kosong seperti itu. Dan semua informasi yang benar-benar ingin dia sembunyikan sudah terungkap oleh Freddy yang nakal itu. Rene berkata bahwa dalam kasus seperti itu pantas dicoba. Lawan bicaranya berkata bahwa jika begitu dia akan pergi dan membelikannya satu tiket. Flora juga mengambilnya, dan berpikir bahwa ternyata pasangan itu perlu menginfuskan sedikit mana ke dalam gulungan itu, dan mereka akan kehilangan ingatan mereka. Semua itu tampak cukup baik, dan dia bahkan tidak ingin menggunakannya segera. Charlotte bertanya pada temannya, mengapa dia menatapnya seperti itu? Jangan menurut Wiatiu Uyemake Kiti Tondona. Jangan dia ingin menggunakannya padanya. Dia bertanya kepada temannya mengapa dia menentangnya. Teman itu menjawab bahwa itu tidak benar. Secara moral, dia belum siap untuk melakukan hal seperti itu. Flora berkata bahwa dia sudah mengatakan bahwa dia menentangnya. Tiba-tiba seorang gadis menarik pria itu, dan berteriak bahwa dia adalah penipu. Dan mengatakan bahwa dia hanya mencintainya. Pria itu menyuruhnya untuk tenang, dan sang kekasih berteriak bahwa sekarang dia mengerti dengan sempurna, mengapa dia tidak ingin mencoba. Sang putri menyadari bahwa seseorang sudah berhasil menggunakan gulungan itu. Rene berkata sudah saatnya mereka mencobanya juga. Jadi temannya berkata untuk memegang gulungan dan mengeluarkan sedikit mana. Setelah waktu singkat, semua yang mereka bayangkan akhirnya menjadi kenyataan. Sekali lagi, ingatan segera kembali kepada para gadis seperti sebelumnya. Adriana bilang seru melihat kenangan saat pertukaran mana.
Rasanya seperti waktu berlalu lama padahal tidak. Rene berkomentar bahwa temannya pasti tahu sesuatu. Putri itu menatapnya dan bertanya apa yang dilihatnya. Tapi gadis itu berkata, meskipun itu ulang tahunnya, mengundang siswa yang hampir tidak dia kenal ke pesta itu tidak perlu. Adriana merasa malu dan menyadari bahwa dia mengetahui masa lalunya yang rahasia dari tahun pertamanya. Meskipun Rene masih bisa memahaminya. Ngomong-ngomong, dia bertanya-tanya, bagian mana dari masa lalunya yang telah dia lihat? Interlokutor menyebutkan bahwa dia percaya sesuatu sejak lama, sesuatu yang terjadi waktu yang lama lalu. Rene bertanya tentang apa arti lama lalu. Putri itu berkata bahwa dia masih gadis kecil di sana, sekitar selusin tahun lebih muda dari sekarang. Omong-omong, dia sudah membiarkan ingatannya dilihat melalui mata seorang saksi mata, tapi kebetulan dia sedang menonton dari pinggir, dan mungkin melihat apa yang terjadi melalui mata ibunya. Ada sebuah pondok di padang rumput yang tidak ada orang selain mereka. Dia bertanya jadi ternyata mereka tinggal bersama ibu mereka di gubuk itu, dan selain itu mereka terlihat cukup bahagia. Dan itulah mengapa gadis itu berpikir bahwa ibu itu mencintai Rene. Orang yang diajak bicara minta maaf, tapi berkata bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Karena dia bisa memastikan bahwa dia tumbuh tanpa orang tua sama sekali. Adriana terkejut dengan apa yang didengarnya, dan bertanya apa yang dia katakan. Itu jika dia benar menyadari bahwa dia tidak memiliki ingatan sama sekali dengan orang tuanya sendiri. Rene berkata itu benar. Dan apakah gadis itu yakin yang dilihatnya adalah ibunya? Sang putri berkomentar bahwa dia yakin apa yang dilihatnya saat ingatan terpecah tidak bisa disamakan dengan apapun. Itu mengalir padanya dengan kekuatan magisnya. Dan itu pasti masa lalunya, kata teman-temannya, saat dia memberitahu dirinya sendiri, dia telah melihat masa lalu melalui mata orang lain, bukan matanya sendiri. Sang putri menambahkan bahwa itulah yang dia katakan, bahwa itu tidak biasa, dan apa yang dia pikirkan tentang semuanya. Lawannya mencatat bahwa dia sekarang bingung, tapi ini bukan fenomena yang sepenuhnya dipelajari, jadi tidak banyak yang bisa dilakukan. Adriana bertanya, apakah benar dia sama sekali tidak ingat orang tuanya? Tidak sama sekali, gadis itu menjawab bahwa itu benar, karena dia dibesarkan dan dididik oleh seorang guru. Putri bertanya guru seperti apa? Lawan bicara menjawab bahwa dia memanggilnya begitu, dan tidak ada yang istimewa. Dia hanya seorang kakek tua, dan dia cukup keras kepala, dan tidak ada yang bisa menganggapnya serius. Adriana bilang, dia tidak ingat orang tuanya. Dia akan mengingatkan guru. Jadi aku penasaran apa yang dia ingat tentang masa lalu? Rene mengatakan tentang mengingat pertemuan dengan guru saat dia berumur 10 tahun. Gadis itu bertanya, bagaimana bisa tidak mengingat apapun sebelum usia 10 tahun? Temannya berkata itu sangat aneh. Sang putri menambahkan bahwa mungkin gurunya ada hubungannya dengan itu. Temannya bertanya, apakah dia serius? Adriana berkata bahwa dia sendiri tidak boleh menanam kenangan sebelum bertemu dengannya. Tidak peduli sebaik apa dia memperlakukannya secara buta, percayalah juga padanya. Rene bertanya-tanya, apakah guru itu memang telah mengubah ingatannya? Karena dia tidak ingat apa tentang masa lalu, dan ibunya sama sekali tidak punya ingatan. Temannya melihat gadis itu dan menyadari bahwa situasi ini tampak cukup menyedihkan, lalu dia menyentuh tangannya dan berkata jangan khawatir karena saya yakin ingatannya masih bisa dipulihkan. Siapa tahu mungkin orang tuanya masih hidup? Rene bertanya, apakah dia benar-benar berpikir begitu? Dan dia berkata tentu saja karena dia bisa membantunya mengembalikan ingatannya. Bertanya-tanya apakah itu mungkin? Dia benar-benar ingin membantu Rene mengembalikan ingatannya. Karena gadis ini adalah teman sejatinya, yang pertama di Akademi Theon, Freddy datang kepada mereka dan memberitahu bahwa putri ketiga sudah datang lagi. Dia tidak ingat memanggilnya ke sini. Selanjutnya, dia bertanya pada Rene apakah ada yang salah, karena dia terlihat agak aneh. Temannya ingin menjawab, tapi Adriana memotong dan berkata itu urusan mereka, jadi dia meminta orang ini untuk tidak ikut campur. Tiba-tiba teman Freddy datang dan berkata bahwa ini adalah putri ketiga, dan anak kecil Rene. Pasangan yang lucu sekali. Yang Mulia bertanya apa yang diinginkan Henry Presto. Pria itu tersenyum, dan meminta agar tidak cemberut. Apakah dia mengira dia penjahat? Berbicara tentang pria yang menyebarkan rumor tentang pesta ulang tahunnya yang sepi, itu menggoda gadis itu, sehingga dia memintanya untuk berhenti bicara. Dia bertanya pada Rene, apakah dia mengenal bajingan itu, dan jangan biarkan dia mengatakan bahwa dia juga mengganggunya. Henry berkata bahwa ucapan seperti itu di hadapannya terlalu berlebihan. Teman itu berkata itu benar karena Lord Henry adalah alasan dia mengambil pekerjaan paruh waktu itu, dan anak laki-laki itu berkata tidak ada yang terjadi. Wawancara mencatat bahwa dia hampir mati. Karena serangan mendadak, Adriana berteriak bahwa tidak ada apa-apa sehingga dia tahu, dia tidak bisa dipercaya. Siswa itu mencatat bahwa itu tidak adil, karena dia tidak bermaksud begitu. Freddy memintanya berhenti karena mereka tahu betul, bahwa Henry tidak bermaksud buruk. Meskipun dia berharap begitu.
Lawan bicara bertanya bagaimana bisa berharap jika dia sama saja, lalu pria itu mencatat bahwa bagaimanapun dia minta maaf, dan sebagai permintaan maaf bisa menawarkan pekerjaan paruh waktu yang lebih baik. Gadis itu bertanya, apakah ada pekerjaan paruh waktu yang lebih baik? Henry menunjukkan bahwa memang ada dan bayaran akan 3 kali lipat dari Rene. Jangan pikirkan itu, langsung setuju dengan itu. Pria itu berkata dia tahu, dia bisa menjelaskannya untuknya dan detailnya akan dibahas sedikit kemudian. Dia ingat dia harus menyiapkan beberapa hal, jadi dia pamit. Sang putri tidak mengerti bagaimana seorang teman bisa menerima tawaran dari orang yang mencurigakan ini. Orang yang diajak bicara mengatakan, itu tidak seperti itu. Lagi pula dia butuh uang, jadi dia setuju. Adriana bertanya, apakah sistem pendidikan memang memerlukan pengorbanan seperti itu? Freddy berkomentar bahwa putri kaya mereka pasti lupa bahwa tidak hanya bangsawan yang belajar di sini. Orang biasa tidak memiliki hak istimewa, sehingga kebanyakan harus berjuang untuk setiap koin. Berkat upaya rektor saat ini, situasinya telah membaik. Meskipun begitu, perbedaannya masih sangat besar. Putri berkata bahwa tidak terduga, dia tahu semua ini. Bukankah dia tipe orang yang sama sekali tidak peduli dengan masalah orang-orang ini? Lawan bicara meminta untuk tidak mengada-ada karena dia hanya mengatakan apa yang dia tahu. Dia sebaiknya pergi karena ada seseorang di sini sekarang, dan sulit untuk bersantai. Wawancara mengatakan bahwa istirahat makan siang belum selesai, jadi mengapa dia begitu terburu-buru. Freddy bilang itu menyebalkan. Dia menerima lamaran pernikahan, kata Henry. Apakah wanita muda ini dari keluarga Wagner, bawahan keluarga Lumos, sedang menunggunya? Anak laki-laki itu bertanya jika dia belum yakin lagi. Apakah para tetua mereka bersekongkol lagi? Teman itu bilang dia dengar kedua keluarga akan mengunjungi akademi selama festival. Jadi sepertinya mereka ingin memperkuat kemitraan dengan pernikahan, tapi jika dia menentangnya mereka akan membiarkannya saja seperti sebelumnya. Freddy berkata begini, bagaimana dia berakhir dan siapa yang mengatakan bahwa musuh adalah salah satu cara untuk menyadari diri mereka dalam hidup ini? Lawan bicara bertanya apa maksudnya? Bukankah dia mengatakan akan mendukung pilihannya? Setelah semua itu adalah tugas seorang fasal? Pria itu menjawab bahwa itu jelas baginya. Dan dia memahaminya. Segera dia duduk bersama Flora, dan mengatakan bahwa dia telah datang, meskipun sebelumnya dia hanya menolak. Gadis itu berkata bahwa dia datang karena telah tergoda. Freddy bilang, dia sering dengar nama Roger Selsi akhir-akhir ini. Gadis yang diajak bicara itu menatap dan bertanya tentang apa, dan pria itu bilang dia memang ambil kelasnya, dan mungkin tahu sesuatu. Flora bilang dia tidak tahu kenapa dia, bahkan bertanya tentang dia. Freddy bilang dia hanya penasaran siapa dia sebenarnya. Siswa itu berkata, mereka perlu langsung ke intinya, biarkan dia jelaskan, alasan dia tidak bertunangan kali ini. Lawan bicara berkata dia tidak perlu khawatir karena dia tetap akan mengatakan tidak. Alasannya mungkin dia akan bilang makanannya sangat menjijikkan, lalu langsung berbalik, dan pergi dari tempat itu. Flora bilang biarkan dia melakukan sesuai yang dia tahu. Dia kemudian memintanya untuk menunggu, karena dia ingin bertanya sesuatu. Freddy berkomentar bahwa jika itu yang dia inginkan, dia harus mendengarkan. Flora berkata bahwa dia pernah mendengar mandrake kering baik untuk tubuh. Jadi, dengan santai bertanya apakah dia tahu, di mana dia bisa mendapatkannya. Pria itu tidak tahu apa yang dia bicarakan. Roger melihat dokumen itu dan bertanya-tanya, apakah ada duel yang direncanakan antara profesor di festival sihir, dan Hugo Bortak yang menyarankannya. Mungkin dia ingin para bangsawan mendapatkan kesempatan untuk memulihkan diri dengan kemenangan. Sang pahlawan sudah memiliki banyak tanaman, dan sekarang kita harus menghadapinya. Meskipun jika kamu berhenti dan berpikir, seharusnya dia mencoba kalah cepat dan melanjutkan urusannya, sehingga semuanya sudah diputuskan. Hal paling aneh di sini adalah setelah insiden di jamuan Blackdown, tidak mengambil tindakan apapun. Sylvia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kegiatan apapun di sana. Dalam hal itu, sama sekali tidak jelas apa yang sebenarnya dilakukan Esmeralda. Renungan pria itu terhenti oleh sebuah bola yang mulai bersinar, dan dia menyadari bahwa seseorang ingin menghubunginya. Roger bertanya kepada Hans apa yang telah terjadi. Jika dia telah belajar sesuatu, informan mengatakan bahwa semuanya benar karena dia akhirnya menemukannya. Ternyata ada seorang bangsawan yang benar-benar sesuai dengan deskripsi tersebut. 2 jam kemudian setelah pahlawan menerima informasi ini, dia sudah berada di depan perkebunan. Dia segera pergi ke pintu utama dan mengetuknya, sambil bertanya-tanya, apakah ada seseorang di sana? Dia melihat sekeliling dengan seksama dan menyadari tidak ada surat serta area di sekitar rumah, terlihat rapi. Dia pasti pernah tinggal di sini. Kemungkinan besar dia tidak punya pilihan lain dan harus mencari tahu sendiri, dan Roger baru saja ingin membuka pintu itu, saat pintu itu terbuka dan seorang pria keluar dari sana. Karena itu pahlawan harus melompat ke samping dan dia tidak mengerti apa lagi itu.
Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke depan dan melihat bahwa pria yang keluar dari manor mulai menggunakan sihir. Serangan ini ditujukan kepadanya, sehingga pria itu segera melindungi dirinya dengan sihir pelindung. Dan setelah memblokir lawannya, dia langsung melompat maju dan memukulnya dengan tangan sebagai balasan. Lawannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka terbang bersama ke dalam. Machiavelli menyuruhnya untuk tetap rendah hati dan mengumpulkan semua orang di sekitarnya. Lawan bicaranya bertanya siapa sebenarnya dia, karena dia sudah berkeliaran di sini sejak pagi. Jika dia dikirim oleh wanita iblis itu. Dan dia ingin membunuhnya. Wahabipu hatu maspahu dari Rustal Azatia, misakun morpuldi, tinama-nama habitatapan berkata, nambus morpuldi, tamali Rustal hatu morpuldi, ka. Mahabiki pulde morpuldi, tinamali ika ha, misata ketatapan berkata, Kufi huzidukul bifo habiteni kamehiu, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Jadi kita harus bicara. Dia kemudian memanggil pria itu Profesor Charlie Phoebus, atau haruskah dia memanggilnya pembunuh, yang bertanggung jawab atas ratusan kematian dalam kebakaran lautan. Sebelum itu, sang pahlawan bertanya kepada rekannya, apakah ini tentang keluarga Dukal Phoebus? Dia tidak pernah mendengar ada keluarga seperti itu di Dorman. Hans berkata, tentu saja dia belum pernah mendengar tentang keluarga seperti itu. Dan saat dia di sana keluarga mereka sudah menghilang. Roger ingat bahwa semua bangsawan telah menghilang setelah malam berdarah, meskipun mereka mungkin telah melarikan diri sebelumnya. Profesor mengatakan bahwa itu bisa jadi karena alasan lain. Temannya menyadari bahwa dia memiliki mata yang tajam. Seperti yang diharapkan, dia menjadi penasaran dan menyelidiki kejadian itu dengan teliti. Mulai suatu hari, anggota keluarga mereka mulai menghilang. Jumlah yang hilang semakin banyak sehingga muncul desas-desus bahwa keluarga itu terkena kutukan. Ada bahkan kasus kebakaran yang muncul entah dari mana yang mengatakan bahwa kepala keluarga terakhir terbakar dalam kebakaran itu. Roger mengatakan mengingat keadaannya, yang hilang lainnya juga telah meninggal. Hans berkomentar bahwa dia pikir mereka juga terbakar. Sisa keluarga berjuang untuk bersembunyi, tetapi rumor akhirnya menyebar mengingat berapa banyak orang yang terbakar habis. Sang pahlawan berkomentar, ternyata, mereka tidak menyebar sendiri, melainkan diusir seperti penderita kusta, dan bertanya-tanya, berapa banyak yang selamat. Sang rekan mengatakan dia hanya satu. Pria itu terkejut dan berpikir bahwa Esmeralda belum tenang meskipun mereka telah diusir. Jadi dia bertanya, siapa pria beruntung itu? Rekan itu mengatakan bahwa namanya Charlie Phoebus. Roger bertanya di mana dia tinggal, karena dia ingin bertemu sebelum terlambat. Hans bertanya dengan terkejut apakah dia benar-benar tidak mengenalnya. Temannya terus mengatakan untuk memberitahunya tepat di mana dia berada. Sebagai balasan, dia mendengar bahwa dia berada di Theon. Sekarang tokoh utama duduk dengan pria ini dan menepuk meja. Dia bilang dia yakin tahu apa itu. Charlie melihat benda di atas meja, dan menyadari itu adalah tanda yang digunakan oleh skuad militer rahasia. Tidak jelas mengapa orang asing ini bertanya kepadanya tentang hal itu, apakah dia ingin membantunya, dan dia mengenal wajah pria itu. Pria inilah yang menjinakkan monster di pesta. Sang pahlawan dengan dingin menatapnya dan berkata bahwa akan sangat baik jika dia jujur memberitahunya segalanya. Pada saat yang sama dia berpikir bahwa disinilah rencana operatifnya berguna, meskipun dia tidak pernah berpikir itu akan berguna baginya. Saya pikir tipe ini tidak akan mengenalinya, tetapi dia langsung mengenali token tersebut. Apakah dia dari keluarga penyihir? Meskipun dia diasingkan, tidak yakin apakah hal ini masih benar-benar ada di zaman mereka, tapi sangat senang dia mau membantu membuatnya berbicara. Katanya dia sedang menyelidiki sesuatu saat ini, dan baru saja menemukan jejak seorang pria yang sangat berbahaya. Lawan bicara mengatakan bahwa dia yakin, dia adalah iblis dalam daging, iblis yang menyala-nyala yang lapar, akan kematiannya. Dia masih mengira aman di Theon, tapi betapa salahnya dia saat memutuskan hal itu sendiri. Dia pasti akan dibakar. Seperti semua orang lain, iblis ini, Roger mendengarkannya, dan menyadari bahwa Esmeralda sedang menghasilkan banyak uang dari pria ini. Mungkin dia sedang menyiksa pria itu secara perlahan dan menyakitkan, jadi ditanya seberapa banyak dia tahu tentang iblis ini, nama atau penampilan apa saja tidak masalah. Pria itu berkata bahwa jika dibicarakan, dia tentu tidak bisa mengingatnya. Sang pahlawan marah dan bertanya apa yang dia katakan. Sambil berpikir, oh, betapa nakalnya. Mungkin kita harus membiarkannya mati. Sementara itu, Charlie melanjutkan mengatakan bahwa hal lain yang dia ingat adalah seorang gadis cantik berusia awal 20-an, dengan rambut hitam. Roger berpikir bahwa jika kita membicarakan usia itu, dia memang terlihat dewasa. Tapi dia lebih terlihat seperti pelajar. Penyihir dan ksatria, sering terlihat lebih muda. Itulah mengapa dia bisa mengatakan bahwa semua ini mungkin terjadi.
Dia juga bertanya, apakah ada hal lain? Orang yang diajak bicara ragu lalu berkata, tentu saja ada. Dia mengulurkan selembar kertas dan berkata, dia telah menulis surat untuknya. Sang pahlawan tidak percaya Esmeralda secara pribadi mengirim surat itu. Selanjutnya, dia membaca informasi yang ada dan dikatakan akan mengunjunginya pada hari terakhir festival. Charlie bertanya, apa yang akan dia katakan jika dia bisa menangkapnya dengan bukti? Pria itu menjawab, tentu tidak, karena itu tidak cukup. Dan lawan bicara bertanya dalam arti apa? Sang pahlawan berkata bahwa dia tidak bisa mengerti dia hanya dengan itu, atau dia ingin dia melewati semua wanita cantik berambut hitam dalam 10 hari. Charlie bilang, minta bantuan Theon, mungkin bisa menyelesaikan sesuatu. Roger bilang dia bodoh, dan tanya aku, apakah aku lupa bahwa dia datang diam-diam di jamuan yang terjadi beberapa hari yang lalu? Bukan dia, bukan Theon, penyihir tidak bisa melindunginya. Lawan bicara bertanya apa yang harus dia lakukan, dan Machiavelli bertanya-tanya, apakah dia harus menggunakannya untuk menangkap Esmeralda, jadi dia berkata senang dia setidaknya memperingatkannya saat menyerang. Karena mereka tahu tanggalnya, dia aman sampai saat itu, tapi dia mungkin berubah pikiran jika mereka bertindak sembrono. Jadi jangan main-main, biarkan dia menunggu saja, yang harus dia lakukan hanyalah tidak melakukan apa-apa, dan setelah beberapa saat, hari pertama festival sihir pun tiba. Di sana seorang gadis berkata itu sangat menyenangkan. Adriana bertanya, apakah ini festival sulap pertamanya? Rene berkata sejujurnya, iya. Sang putri berkata bahwa karena begitu, mereka harus bersenang-senang, dan mereka akan menciptakan kenangan indah dari festival pertama, kata temannya. Untuk pertama kalinya, hanya melihat yang menarik, jadi semuanya sangat keren. Orang yang diwawancarai diminta melihat ke sana karena itu adalah ladang roh di mana mereka berada untuk orang-orang. Rene mengatakan bahwa anak-anak tampaknya bersenang-senang di sana, juga tidak jelas apa yang terjadi di sisi lain karena terlihat menyeramkan. Teman itu menjawab bahwa itu akan dianggap sebagai penglihatan yang disebut jiwa yang tidak terbiasa. Itu dilakukan dengan ilmu hitam untuk menakut-nakuti orang, kata Rene untuk melihat karena orang itu berpakaian seperti zombie. Adriana mencatat bahwa mereka hanya mahasiswa dari perguruan tinggi setempat, dan mereka belum terlihat normal. Gadis itu memperhatikan bahwa di Theon, hanya ada 5 jalur siswa. Putri itu bertanya, apakah dia tidak tahu bahwa ada sebuah perguruan tinggi kecil di akademi, kata Rene. Apa yang mereka lakukan dengan mereka di sana sampai mereka bahkan tidak bisa menikmati festival? Tiba-tiba, pacarnya berkata bahwa Profesor Roger ada di sana. Gadis itu terlihat terkejut, lalu berkata kalian semua benar. Dia ada di sana bersama Profesor Selena. Adriana bertanya, apakah dia sudah mendengar bahwa para profesor akan berpatroli berpasangan dan tampaknya mulai hari ini. Gadis itu bertanya tentang pahlawan, apakah dia sudah melihatnya setelah semua? Mereka menjual ramuan cinta di sana, jadi itu menarik. Pria itu dengan dingin menjawab bahwa dia sudah memilikinya, sambil berpikir bahwa masih ada waktu sampai akhir festival. Dan dia tidak tahu harus membawa apa untuk Esmeralda, tapi perlu menyiapkan langkah antisipasi terlebih dahulu. Bahkan jika dia menggunakan Charlie sebagai umpan, jika dia menyerang seperti terakhir kali, menghadapi dia tanpa memperlihatkan diri, akan sedikit sulit. Selena mencoba menghubunginya, dan ketika tidak ada jawaban, dia menyentuh pipinya dengan jarinya, bertanya apa yang sedang dipikirkannya, sehingga tidak merespon saat dipanggil namanya. Pria itu meminta maaf dan mengatakan bahwa akhir-akhir ini pikirannya dipenuhi banyak hal. Pasangannya bertanya pikiran seperti apa yang akan dia dengarkan, jika dia tidak keberatan. Untuk memulai, Roger meminta agar jarinya dilepaskan dari pipinya. Gadis itu minta maaf dan berkata bahwa itu tidak sopan darinya. Setelah itu, dia melanjutkan percakapan, apakah dia khawatir tentang duel profesor besok? Machiavelli menjawab bahwa dia sedikit khawatir, namun, ketika dia mengingatkannya tentang itu, dia menyadari bahwa dia benar-benar lupa tentang hal itu. Selena berkata bahwa tentu saja dia mengerti kegembiraannya. Mengingat tamu yang akan hadir, pria itu bertanya, apakah dia tidak akan ikut serta. Lawan bicaranya yang perempuan dengan sedih mencatat bahwa dia sebenarnya ingin ikut, tapi rekan seniornya membujuknya untuk tidak ikut. Sebelumnya, dia berpikir bahwa pertarungan benar-benar tidak cocok dengan citranya. Duel itu berbahaya, dan jika dia juga merasa enggan, maka semuanya bisa dimengerti, tapi dia tidak mengerti mengapa tidak ada yang melarangnya. Jadi jika tidak ada yang memikirkannya di sini sama sekali, gadis itu bertanya, apakah dia akan baik-baik saja, karena dia mungkin akan menyakiti dirinya sendiri. Profesor itu berkata bahwa itu tidak akan terjadi, karena bagaimanapun juga, itu hanya situs yang aman. Tiba-tiba, pria itu mendengar Adrian berkata bahwa itu sangat disayangkan, karena dia pikir itu akan keluar dengan mudah. Tapi kenyataannya, ternyata cukup sulit. Dia diberitahu bahwa targetnya jauh jadi dia tidak perlu kecewa. Tiba-tiba, pria itu melihat Profesor Roger dan menyapanya juga bertanya apakah dia sedang berkeliling. Tokoh utama mendekat dan mengira dia punya teman baru, lalu berkata secara global,
dan bertanya apakah ada tempat menembak di sini. Tiba-tiba, seorang pria yang berdiri di sampingnya berkata bahwa ada peserta baru yang mengumumkan dirinya, bertanya apakah saudara ini bisa menembak, meskipun dia terlihat seperti pria yang lemah. Adrian yang tidak pernah memegang senjata berteriak agar dia menarik ucapannya, karena meskipun dia terlihat seperti pria biasa, Profesor Roger pernah bertugas di militer. Orang yang mengunci pintu berkata, apakah pria kurus ini seorang tentara? Di mana otot-ototnya? Mahasiswa itu meminta profesor untuk menunjukkan caranya, lalu dia mengambil senjata. Kurator lapangan tembak ini berkata bahwa dia tampak percaya diri, dan membiarkan dia menunjukkan kemampuannya setelah beberapa pahlawan dengan mudah mengenai sasaran di depan. Selena bilang itu luar biasa, tapi anak laki-laki itu memperhatikan bahwa dia memukul tanpa meleset. Penyelenggara mengira itu tidak mungkin. Setelah semua itu, dia berhasil pada percobaan pertama. Selanjutnya, dia menyadari bahwa dia mengenali, dan sepertinya kali ini matanya mengecewakan. Karena dia memecahkan rekor, dia pantas mendapatkan hadiah. Itu adalah karya agung dari ahli mainan mereka. Dan ternyata, dia terinspirasi oleh boneka binatang dari sebuah museum di kerajaan Derman. Sang pahlawan melihat mainan binatang Jevedon itu. Secara alami, pria itu memberikannya kepada para siswa, dan Tracy bersama rekan-rekannya mengucapkan terima kasih padanya. Tapi apakah dia benar-benar memberikan hadiah itu kepada mereka? Dia bilang anak-anak lebih membutuhkannya. Selena berkata itu mainan yang cukup lucu, dan Roger mengatakan, biarkan dia memberitahunya segera jika dia menyukainya. Gadis itu bertanya apa yang dia katakan, karena anak-anak sangat bahagia, dia lebih suka melihat wajah mereka yang tersenyum. Semua itu mengejutkan Machiavelli, dan dia berkata bahwa dia mengerti semuanya, serta menyatakan bahwa dia harus pergi, karena putaran belum selesai. Di suatu tempat dalam festival sihir ada Sylvia, yang merasa bahwa dia telah bermain-main dan benar-benar lupa tentang pekerjaan, jadi tidak jelas apa yang harus dia lakukan sekarang. Gadis itu tidak mengerti mengapa First Order memberinya tugas yang begitu sulit, dan membiarkan tidak ada yang memberitahunya bahwa itu adalah ujian baginya. Setelah merenung, dia menjadi marah dan menyadari bahwa ujian kerja ini tidak disukainya. Tapi semua ini tentu saja, dan diharapkan dari bosnya. Pria itu melihatnya dan bertanya, apakah dia ingin mencoba satu makanan lezat yang luar biasa? Dia tentu saja setuju. Profesor Selena juga memiliki kelemahan pada tangannya dan mengatakan itu lezat. Sang pahlawan berkata bahwa dia bisa melihat dia juga menikmati festival itu. Lawan bicara bingung dan bertanya apa yang dia bicarakan. Segera dia memintanya untuk tidak memberitahu profesor lain tentang hal itu. Roger berkata bahwa dia tidak berniat melakukannya. Namun, dia yakin mereka menikmatinya sendiri. Selena bertanya, apakah dia benar-benar berpikir begitu? Hari ini berlalu begitu cepat, dan itu sangat disayangkan. Machiavelli berkata bahwa masih ada 4 pesta lagi yang akan datang. Lawannya menunjukkan bahwa benar ada duel besok, jadi mereka harus menyelesaikan giliran mereka. Tentu saja, pria itu setuju. Tapi tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Charlie yang berlari ke depan. Tentu saja, Roger melihatnya dengan jelas dan tidak mengerti apa yang terjadi dan mengapa dia berlari menjauh. Juga, tidak jelas mengapa dia ada di sini pada waktu seperti itu. Oleh karena itu, dia segera berlari mengejarnya dan memberitahu profesor desa yang menahannya sebentar. Dia tentu saja terkejut oleh hal ini. Sang pahlawan terus mengejar pria itu, dan tidak menyadari apa yang sedang dilakukan bajingan itu. Charlie menangkap seorang gadis dan melemparkannya ke tanah, lalu mulai mencekiknya. Wajahnya saat itu tampak sangat gila, dan dia tidak menyadari apa yang dilakukannya, tapi dia berteriak agar gadis itu mati. Sambil terus mencekiknya dia mengatakan, gadis itu iblis, namun gadis itu tak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, tokoh utama muncul dan menembak pria itu dengan sihir. Charlie terkejut dan tidak bertanya siapa yang ada di sana. Roger mengatakan bahwa dia sudah memperingatkannya sebelumnya dan juga menyuruhnya duduk diam sepanjang waktu. Lawan bicaranya menyadari siapa yang ada di depannya dan segera terlibat, lalu berteriak bahwa dia memang berencana melakukan itu sejak awal, tapi hal itu terus mengikutinya, membahayakan nyawanya, lalu menyuruhnya untuk melihat ke sini saja, karena dia sudah menangkap benda jahat itu. Sang pahlawan terkejut dan berpikir, bagaimana dia bisa menangkapnya? Tidak jelas apakah itu benar, dan apakah pria ini bisa mengalahkannya dengan mudah. Segera Charlie bertanya apa yang akan dia katakan tentang itu. Lawan bicaranya mencatat bahwa mereka akan membahas rinciannya sedikit nanti. Tiba-tiba, Selena muncul di belakang pria itu, dan bertanya kepada Profesor Roger apa itu. Dia sangat ketakutan, dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Sang pahlawan agak bingung saat melihatnya, dan tepat ketika dia akan menjawab sesuatu tentang itu, dia langsung jatuh dan terengah-engah. Tentu saja, Roger segera mengangkatnya, bertanya apa yang terjadi padanya. Gadis itu tidak menjawab,
Tapi dia menyadari untungnya itu hanya pingsan, meskipun siapa yang sebenarnya terkejut dengan hal seperti itu, mungkin semuanya memang yang terbaik. Karena ada waktu untuk membuat alasan, dia bangkit dan menyuruh Charlie membawanya ke tempat lain. Dan lawan bicaranya sangat ketakutan, dan menunjuk jari pada gadis itu yang bahkan tidak bisa berkata sepatah kata pun. Sang protagonis bertanya-tanya apa yang terjadi padanya, dan tiba-tiba Selena mulai berbicara, dan ketika dia mendengar suaranya, itu terdengar lebih menyedihkan. Terkejut oleh hasil kejadian ini, gadis itu membuka matanya dan berbicara dengan suara yang benar-benar tidak seperti biasanya, mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak akan melakukan apapun sampai akhir festival. Itulah sebabnya, dan tanpa sadar mengapa dia melakukan ini, Roger melihatnya dan menyadari bahwa irisnya telah berubah warna, tapi itu bahkan tidak penting. Karena suaranya juga banyak berubah, gadis itu mendorongnya dan berkata bahwa dia bodoh. Karena menepati janjinya, Charlie terus menatap dan menyuruhnya pergi serta menjauh darinya. Tapi wanita yang dia ajak bicara mulai berubah menggunakan api, yang membuatnya semakin terkejut. Segera transformasinya selesai, sehingga Selena terlihat sangat berbeda. Hanya kemunculan Esmeralda, dan dia menyapa Charlie, dan disinilah dia, hanya pesanan pertama. Setelah beberapa saat, gadis itu bertanya apa yang terjadi, karena dia melihatnya, dan langsung pingsan sudah cukup membosankan. Roger berbalik kepadanya dan bertanya apakah dia memiliki kepribadian ganda, atau hanya pandai menyamar. Gadis itu berkata bahwa dalam sekejap dia sudah mengetahuinya, seperti yang diharapkan, dia hebat, dan ini adalah pertemuan pertama mereka, mungkin karena pada pertemuan pesanan pertama mereka semua menyembunyikan identitas. Pria itu bertanya-tanya dari dirinya apa yang ingin dia lakukan, selain itu tidak jelas mengapa dia menampakkan diri. Esmeralda berkata sejak dia memutuskan untuk menampakkan diri, tidak ada alasan untuk menahan apapun, itulah sebabnya dia ingin menghabisi pria ini, dan membalas dendam. Ternyata tidak berniat bangun sama sekali. Sang pahlawan bertanya, bagaimana jika kepribadian lainnya mengingat semuanya? Lawan bicara berkata, tidak jelas apakah Selena yang malang bisa menyembunyikan diri lain. Anak ini murni dan polos, dan dia tidak tahu apa-apa. Dia sama seperti Esmeralda dulu, sampai dia bertemu pria ini. Roger merenung bahwa sejauh ini gadis ini bertindak terlalu ceroboh, jadi jika dia menyerangnya sekarang juga, dia akan menghabisinya dalam sekejap. Namun, jika dia membunuhnya sekarang, dia juga akan membunuh identitas lain dari gadis itu, Profesor Selena. Saat ini pria itu harus membuat pilihan. Tapi dia ragu, karena dia mengenalnya dari sisi baiknya. Pikiran itu terhenti oleh perasaan aneh, karena dia menyadari energi siapa yang ada di depannya saat ini. Ternyata Quasimodo ini sangat waspada, tapi tidak jelas apakah dia ingat apa yang terjadi selama jamuan. Kemungkinan besar sekarang dia harus mundur, karena tidak ada pilihan lain. Esmeralda berkata bahwa dia mungkin akan pergi, karena dia tidak bisa membunuhnya dalam keadaan blackout. Esmeralda mendekati tokoh utama, menyentuhnya, dan memberitahunya untuk mengawasi Selena. Dia tampaknya sangat menyukainya. Beberapa saat kemudian, dia mulai berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda lagi, dan sekarang sang protagonis sudah memegang profesor dalam pelukannya, dan menyadari bahwa Selena yang sebenarnya dalam energi telah kembali. Pria itu berpikir bahwa dia bahkan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Selanjutnya, dia berbalik ke Sylvia dan berkata bahwa dia sekarang akan menyebutkan tempatnya, jadi biarkan dia segera datang. Kemudian dia duduk di peti di sebelahnya, dan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Seseorang hanya bisa berpikir karena dia tidak mengakui keberadaannya tepat di sisinya. Joanna Lovett hanyalah gadis yang menarik Piero keluar dari api. Itulah sebabnya dia mengikuti Esmeralda dan bergabung dengan Black Dawn untuk membalas dendam. Tentu saja, tidak perlu membuat pengecualian, dan dia pasti akan curiga pada Selena juga, meskipun sulit untuk salah menilai dia, karena tidak ada yang mencurigakan tentang dirinya sama sekali. Bahkan setelah dia mengetahui seluruh kebenaran, itu tetap mengejutkannya, karena saat ini, pikirannya belum bisa membayangkan bagaimana dia bisa membunuh Selena sama sekali. Apakah membunuhnya adalah hal yang benar untuk dilakukan, mengingat dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya yang jahat. Pikiran itu terhenti oleh seorang asisten yang bertanya apakah Profesor Roger telah memanggilnya. Dia melihat gadis itu membawa pakaian aneh dengan makanan di tangannya, lalu berkata sepertinya dia sangat menikmati festival itu, dan itu pekerjaan yang hebat. Pria itu berkata tidak apa-apa, dan memintanya untuk menjaga pasangan itu. Segera Selena terbangun, dan sang pahlawan bertanya apakah dia sudah bangun. Wanita itu sudah bangun dan tidak menyadari di mana dia berada, bahkan, Roger berkata sepertinya dia berlebihan, tiba pingsan saat sedang berkeliling. Jadi dia membawanya ke arah pos perawat. Gadis itu tersipu dan berkata, betapa bodohnya, bagaimana dia bisa pingsan? Melihat reaksinya, pria itu menyadari bahwa dia tidak ingat apa-apa, dan itu bagus. Dia kemudian berdiri, dan berkata, karena dia sudah sadar,
Mungkin dia akan meninggalkannya, dan membiarkannya beristirahat. Selena ragu sejenak lalu mengucapkan terima kasih padanya. Machiavelli berkata itu tidak sepadan, karena dia melakukan apa yang harus dia lakukan, dan dia berkata bukan hanya karena itu, karena berterima kasih atas nasihatnya, dan menikmati festival bersamanya mungkin tidak menyenangkan baginya, tapi itu tetap melekat padanya. Dan jika dia membuatnya bosan selama ini, dia minta maaf. Sang pahlawan berkata bahwa jika dia merasa terganggu, dia akan segera memberitahunya. Dia tidak menunjukkan ketidaksenangannya karena memang tidak ada dalam pikirannya. Setelah semua, dia sendiri menikmati festival hari ini berkat dia. Jadi sebagai gantinya mengatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang itu. Selena kembali menatapnya, dia tersenyum, dan menyarankan agar tahun depan mereka juga menikmati festival bersama. Sebagai tanggapan, dia berkata tentu saja setuju. Karena festival diadakan setiap tahun. Gadis itu dengan senang berkata bahwa mereka akan pergi bersama tahun depan, karena dia berjanji padanya. Sang pahlawan berkata bahwa ini begitu dan begitu, tapi menyadari bahwa dia terganggu oleh situasi tersebut. Pria itu masuk ke dalam ruangan dan bertanya apakah ini kamar Roger Selesi. Setelah semua, cukup mudah untuk masuk ke sini, tidak ada kunci ajaib, dan dia mungkin sama sekali tidak memikirkan keamanan. Selanjutnya dia mendekati meja, dan melihat bahwa di sini ada obat ajaib itu, yakin sekarang itu untuk Roger dan itu adalah obat untuk monodefisiensi. Segera peristiwa menarik terjadi pada hari kedua festival sihir di arena Theon. Harus melihat sihir mereka dan para bangsawan besar. Dari menara sihir lama dan baru, orang yang membicarakannya sama sekali tidak percaya bahwa mereka melihatnya langsung, tapi ternyata, itu adalah rektor akademi mereka. Memang itu Elizabeth, yang berkata berapa banyak orang penting yang telah berkumpul, dan semuanya sedang menunggu. Pria tua yang menyadari berapa tahun, berapa musim dingin telah berlalu. Teman sopannya tidak mengucapkan halo, tapi dia akan menyapanya. Dia adalah kepala salah satu dari 3 keluarga adipati besar, Nicholas Katatushin. Di sisi lain, kepala salah satu dari 3 keluarga besar Duke, Benjamin Loomis, bertanya mengapa dia adalah temannya. Rektor berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu Benjamin. Apakah kamu datang untuk mengunjungi putrimu? Lawan bicara mengatakan bahwa dia tidak wajib menjawab pertanyaan seperti itu. Orang tua itu memanggilnya teman, dan berkata bahwa putrinya sedang belajar di akademi. Jadi tidak jelas mengapa dia harus begitu kasar, atau dia bukan lagi ayahnya. Pria dari koloni itu mencampuri urusan lain. Nicholas berkomentar bahwa hanya kamu yang melihat bagaimana kamu bisa menjadi sangat membosankan. Sebagai tanggapan, dia mendengar bahwa itu semua lebih baik daripada bersikap baik kepada Katatushin yang licik. Elizabeth tersenyum dan berkata bahwa mereka berdua selalu akur seperti biasa. Tapi sesuatu yang tidak dia lihat adalah Duke of Volberg. Tampaknya semua perwakilan dari keluarga besar akan berkumpul. Lawan bicara bertanya apakah dia sedang membicarakan David karena, seharusnya, dia yang pertama muncul, dia pasti tersesat di suatu tempat. Tiba-tiba, seseorang dari luar bertanya, siapa yang mereka cari di sini? Itu cukup tak terduga. Tapi melihat ketiga pilar kekaisaran bersama, saya yakin duel seremonial tahun ini akan melampaui semua harapan mereka. Setelah semua itu, dia sudah berusaha cukup keras untuk itu. Nicholas bertanya dengan terkejut apakah itu yang dia sarankan. Hugo mencatat itu benar. Dia memang bersikeras tentang hal itu. Tiba-tiba, para hadirin diberi ucapan terima kasih atas kesabarannya. Elizabeth mencatat bahwa pertunjukan tampaknya akan segera dimulai. Pembicara mengatakan namanya Jesse Luna, dan dia adalah mahasiswa tahun keempat. Dan pembicara hari ini, Profesor Carter Lowe, bisa dilihat di sebelahnya. Dia adalah tutor sihir tempur yang akan meninggalkannya bersama presenter, dan sekarang beralih ke para kontestan. Dan duel pertama dibuka oleh tutor tahun pertama kepada Matthew Sermot. Dia ragu-ragu, dan mengatakan bahwa protesnya untuk berdiri melawannya, akan menjadi pertarungan yang tidak mudah. Lawannya adalah pendatang baru populer, seorang profesor yang dibicarakan oleh semua orang yang bukan Roger yang malas. Sang pahlawan mengira duel belum dimulai, dan dia sudah menatapnya dengan kagum, kemungkinan besar bangsawan yang menyanyikan Hugo Burtaga. Waktu tidak banyak tersisa hingga hari terakhir festival, dan dia pun tidak bisa membuang waktu di sini, untuk hiburan penonton. Dan setelah beberapa saat diumumkan bahwa duel akan segera dimulai, Matthew segera mengarahkan tongkat sihirnya ke arahnya. Roger bertanya-tanya apakah dia akan langsung menyerangnya, karena dia akan mencoba bergabung secepat dan sesantai mungkin dengan cara dia akan kalah. Salah satu penonton bertanya kepada tetangganya, apa yang akan terjadi, apakah mereka tidak akan bermain. Penjaga pengunci menyadari bahwa mereka sudah berdiri selama 5 menit, dan tidak melakukan apa-apa. Lawan protagonis berpikir bahwa seperti yang dia duga Roger, Silisia tidak mudah, terlalu jelas, memberikan kesempatan untuk menyerang dirinya sendiri, dan dia jelas merancang serangan balik yang cerdik. Machiavelli sendiri saat itu sudah marah,
dan tidak mengerti apakah dia harus menunggu lama. Biarkan dia cepat-cepat, dan memukulnya dengan sesuatu, karena dia berdiri terbuka dari semua sisi. Segera Matthew akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk tidak menunggu waktu habis, dan saatnya menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Secara alami, Roger menyadari serangan ini terhadap dirinya dan berhasil bereaksi, sehingga memasang mantra pertahanan. Pembawa acara mengumumkan bahwa dia dengan mudah memblokir serangan dengan dinding streaming, jadi apakah itu kode sumber terkenal karena dia sama sekali tidak menyadari formasi ajaib itu. Lawan menyadari bahwa dia memblokir dengan sangat mudah, dan pahlawan bertanya-tanya, apakah ini serangan terbaik? Jika dia kalah dari serangan yang begitu lemah, maka semua orang akan menyadari bahwa dia sengaja kalah. Dari wajah pria di depannya, terlihat bahwa dia tidak dalam kondisi baik saat ini, bahkan hampir tidak mampu menyerang dengan lebih baik. Jadi pria itu segera menggunakan sihir perangnya, dan menganggap tidak sopan memperpanjang pertarungan melawan seseorang yang sedang tidak sehat. Matthew menyadari serangan yang cukup cepat ke arahnya dan mencoba melindungi dirinya dengan lengan daripada sihir pertahanannya. Beberapa saat kemudian terdengar pukulan, dan sang pahlawan bertanya-tanya apakah dia akan kalah dalam duel berikutnya. Tak lama kemudian pengumum mengumumkan bahwa 2 kemenangan berturut-turut telah terjadi, dan Roger Celesi menjadi finalis. Machiavelli merasa ngeri dan tidak mengerti jika mereka serius, mengapa begitu giat membela, lalu menyerah. Dia tidak punya kesempatan untuk kalah dengan bermartabat. Pengumum mengatakan final akan dimulai 15 menit setelah pertandingan dimulai. Pria itu sadar bahwa dia baru saja tepat waktu, karena persediaan mananya sudah hampir habis, menyerapnya bahkan saat dia hanya bernapas, dan dia pikir dia bisa mengatasinya, tapi dia salah. Dia pikir dia salah, tapi dia hanya sedikit lagi mengalami defisit mana. Dia melihat lebih jauh ke dalam loker tempat pilnya seharusnya berada, tapi tidak melihat apa-apa, dia tidak mengerti di mana mereka berada, karena dia yakin, dia telah meletakkannya di sini. Kemudian dia melihat karpet dan melihat jejak sepatu, jadi tidak jelas apakah pencuri sudah masuk, tapi jika dipikir-pikir, dia tidak menyentuh apapun selain itu, dan itu sangat disayangkan, karena dia tidak punya waktu untuk mendapatkan atau membuat pil baru, dan dia, pada gilirannya, akan segera memasuki arena untuk pertarungan. Pembawa acara mengumumkan bahwa ini adalah awal dari final mereka, yang telah lama mereka tunggu. Diminta untuk sekali lagi memperkenalkan mereka kepada para finalis, mentor kepala pengajar sihir tempur tahun kedua dan perwakilan keluarga bangsawan Boratak Evian. Lawan-lawannya, di sisi lain, adalah legenda tak terkalahkan yang mana serangan apapun tidak berguna, Roger Celesi. Sang pahlawan menyadari bahwa dia harus terkait dengan Hugo. Dia tidak berharap menang dalam keadaan apapun, dan membiarkan semuanya berakhir secepat mungkin. Juga mengumumkan awalnya, tiba-tiba lawan meminta untuk menunggu sebentar, dan dia sudah banyak mendengar tentang Profesor Roger yang hebat. Pada saat itu, takdir sendiri, dalam hal ini, jika kamu harus bicara sedikit, karena tidak ada terburu-buru. Dia, pada gilirannya, tahu semua rahasianya. Sang pahlawan melihat bahwa pria itu mengambil pil dari sakunya. Ternyata dia yang masuk ke dalam kantornya dengan dalam. Tapi bagaimana dia tahu tentang kondisinya? Apakah dia benar-benar melihat pria itu mengambil pil saat dia melakukannya? Mengingat semua lawannya adalah bangsawan, jelas seseorang telah mengatur semuanya. Machiavelli berkata sekarang dia mengerti mengapa semua lawannya menunda-nunda. Siapa sangka profesor bisa bersekongkol dengan begitu kekanak-kanakan? Evian berkata, bukankah orang bodoh sebenarnya adalah yang mempercayai semua ini? Dia seharusnya lebih memperhatikan obatnya sendiri. Sang pahlawan berkata, untuk membatalkan pertandingan sekarang dan memberinya obatnya. Dalam hal ini, dia akan menutup mata terhadap semua ini. Sang bangsawan tersenyum dan bertanya apakah dia benar-benar tidak mengerti, dan masih bercanda. Roger berkata tidak, dia tidak bercanda, dan membiarkannya melakukan seperti yang dia katakan, karena memberinya satu kesempatan terakhir, harus berpikir keras, sementara dia masih bisa menggunakan sihir. Pembawa acara berkata betapa tegangnya pertarungan psikologis itu, dan akhirnya para lawan berdamai. Evian menyadari dia sedang menggertak. Apakah mereka benar-benar mengira akan semudah itu menakut-nakuti dengan tatapan dewasanya, dan dia akan dengan senang hati memamerkan pesona terbaiknya? Diumumkan bahwa Profesor Evian telah memilih mantra tingkat 4 bernama Penghalang Ajaib. Sang pahlawan menyadari dia cepat dan lebih baik mempersiapkan gema memori sebelumnya. Magic Barrier adalah sihir pertahanan khusus yang memblokir sebagian besar mantra, tetapi sihir serangan karena itu juga tidak akan berhasil. Roger ragu hanya selama dia tidak diberitahu bahwa dia juga akan menunda waktu. Saat dia tiba-tiba melihat lawannya menggunakan sihir dan langsung menyerangnya, itu benar-benar mengejutkan, karena dia menyerang hasil dari penghalang itu. Pria itu menyadari bahwa dia memang menghindar, dan refleksnya benar-benar luar biasa,
Sepertinya apa yang dia katakan bukanlah kebohongan. Jesse bilang, dia melakukannya. Profesor Evian memanggil makhluk yang dikenal, dan itu adalah Aspid yang menggeram. Sang pahlawan menyadari bahwa ia mampu memanfaatkan sihir dari tempat pemiliknya. Atau inilah ular, yang dipanggil oleh pria itu. Ia terus menyerang lawannya dengan serangan sihir. Yang tersisa bagi protagonis saat itu, hanyalah melawan serangan cepat ini. Dia menyadari bahwa pemanggilan kembali makhluk gaib akan memerlukan terlalu banyak mana. Oleh karena itu, dia pergi dan hanya menggunakan mana penuntun. Makhluk yang dipanggil Evian tidak hanya menyerang, tapi juga bisa bertahan dari serangan itu. Pria itu bilang dia tahu semua jenis sihir yang digunakannya. Bagaimanapun, dia tidak berpikir dia akan datang ke sini tanpa persiapan. Familiarnya hanya tahu cara menyerang. Selanjutnya, dia bertanya tentang perasaan tidak berguna dari semua sihir hebatnya. Roger menyadari bahwa semuanya buruk sekarang. Penonton bertanya apakah itu, bagaimanapun juga, seperti sebelumnya, Profesor Roger hanya membela diri. Tidak jelas mengapa dia tidak menyerang seperti yang dia lakukan di awal. Elizabeth bertanya apakah sepertinya Profesor tidak merasa sehat, dan mungkin pertandingan harus dihentikan. Hugo bertanya dalam arti apa pertandingan harus dihentikan. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan terakhir. Apakah mereka berhak ikut campur dalam duel, dan semua setuju? Dan wanita itu menyadari bahwa pria ini tidak merasa baik. Pahlawan saat itu mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa dia sedang pamer, dan dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah doa bangsawan itu. Evian bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Biarkan dia cepat-cepat menyerangnya, atau dia tidak punya setetes manapun yang tersisa. Roger mendengar suara burung merpati, yang semuanya semakin keras saat itu. Dan dia mencoba mengatakan itu sambil menutup mulutnya. Pembicara pura-pura tidak mendengar apa-apa, dan memberitahunya demikian. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke depan, dan bertanya lubang lain di depannya itu apa. Sang pahlawan terus menyuruhnya menutup mulut, karena terlalu berisik. Setelah beberapa saat, ada kilatan terang, dan pembawa acara menjelaskan apa yang sedang dilakukan di sana. Karena ada cahaya yang sangat terang, dan kamu bahkan tidak bisa melihat apapun di belakangnya, Evian terkejut dengan apa yang sedang terjadi dan berpikir, apakah ini sihir cahaya? Meski pasti tidak ada daftar kemampuan seperti itu. Jadi apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalam beberapa saat, cahaya terang memudar, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Pria itu tertegun saat melihatnya, dan tidak menyadari apa lagi yang ada di sana. Ada suara aneh yang keluar darinya, dan terdengar suara berderak. Roger terus memegang kepalanya, dan mengucapkan hal yang sama seperti sebelumnya. Pria ini harus menyerah, selagi dia masih bisa menggunakan sihir. Sebuah kekuatan gelap mulai menyebar dari lubang yang muncul di langit, dan membentuk lingkaran. Ketika Evian melihatnya, dia sangat ketakutan dan memintanya untuk tidak mendekatinya. Dia juga menyuruhnya menjauh, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Sang pahlawan segera berteriak berusaha membuatnya berhenti. Dia juga mengatakan bahwa jika M terluka, dia akan memberi kesempatan pada yang lain. Saat melakukannya, dia bertanya apakah dia setuju dengan itu, karena dia akan membiarkannya bertindak atas kehendaknya sendiri. Seorang pria yang ada di penonton berkata bahwa dia bisa melihat sesuatu. Juga, pembawa acaranya mulai berteriak bahwa mereka harus melihat, karena gelombang cahaya tiba-tiba menghilang, dan tampaknya mereka punya pemenang. Dan ternyata saat ini Roger Calici masih berdiri, itulah mengapa profesor ini adalah pemenangnya. Tapi demi segala yang suci, apa yang terjadi kemudian, Profesor Evian Borutok jelas sangat tidak sehat. Pada saat itu, protagonis sudah memegang sebuah botol pil, dan meminum salah satunya. Hugo melihat kerabatnya dalam kondisi kritis, dan berteriak agar segera memanggil dokter. Dia dan para profesor lainnya segera berlari ke pria yang tergeletak di tanah itu. Tak lama kemudian Evian sudah berada di ruang perawatan, dan pria itu berteriak bahwa ini sedang terjadi. Tidak jelas mengapa kerabatnya masih dalam keadaan seperti itu. Dokter ragu, dan berkata bahwa dia tidak tahu itu. Hugo berteriak agar dia mencari tahu. Bagaimanapun, itu adalah tugasnya. Orang yang diajak bicara mengatakan itu memang maksudnya. Secara fisik, dia baik-baik saja, dan perlu tes untuk mengetahuinya. Tokoh utama masuk ke ruangan mereka dan berkata bahwa dia hanya mengalami kejutan mental, dan itu akan berlalu seiring waktu. Wakil rektor bertanya bagaimana beraninya dia menunjukkan wajahnya kepada mereka. Meskipun hanya duel, dia tidak berlebihan. Roger bertanya, apakah dia yang telah melewati batas? Chris berkata dia harus sabar menunggu. Bagaimanapun, dia memiliki obat khusus dari lemari obat keluarga. Jadi akan membawanya sekarang. Pria itu mencatat untuk melakukannya. Lalu pria yang dia ajak bicara mulai meninggalkan ruangan. Hugo berteriak agar Roger memastikan dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Bagaimana dia bisa melukai lawannya begitu parah? Lagi pula itu hanya pertarungan sandiwara, dan tentu saja dia merasa bangga pada dirinya sendiri, kata Elizabeth. Bagaimanapun,
Dia sendiri yang menyarankan agar dia tidak ikut campur, apapun yang terjadi. Bukankah begitu, atau apakah dia salah paham? Lawan bicara bertanya apa maksudnya. Nicholas juga melihat ke dalam, yang mengatakan bahwa itu persis apa yang dia katakan. Dia telah menyakiti dirinya sendiri, mungkin dia salah dengar karena usianya. Hugo ragu dan berkata, tentu tidak, itu hanya karena apa yang terjadi membuatnya terkejut. Jadi itu benar-benar terlupakan olehnya. Orang tua itu mendekati Roger, dan berkata bahwa duel sudah batal, dan namanya adalah Nicholas Katatushin. Sang pahlawan juga memperkenalkan dirinya. Orang tua itu berkata mereka sebaiknya tidak berisik di ruangan itu, dan menawarkan diri untuk pergi. Rektor berkomentar apakah tidak apa-apa jika ikut bersama mereka, karena ada juga Duk Lumos di luar. Nicholas berterima kasih kepada pria itu karena dengan baik hati setuju untuk mengikuti mereka. Jujur saja, dia terkejut belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya, terutama kecepatan dan bakatnya. Roger mengalihkan perhatiannya pada orang-orang yang ada di sana, dan tidak menyadari kapan kerumunan ini berhasil berkumpul di sini. Selanjutnya, dia melihat senyuman Elizabeth. Kamu menyadari bahwa sekarang sudah jelas baginya, setelah semua bangsawan ini hanya ada di sini. Karena dia, orang tua itu berkata, Fatakutabali tikituladi pakalah hataputabali tikituli entine yustiam akofu, lufu ulufu, obabali tikituli entile yustiam atakutame tikituli entikituli 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 entitituli entikitule yusti entikituli entikitulufu, Atakutababali tikituli entikituli 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 entikituli. Jadi minta pengertian? Sang pahlawan mencatat bahwa itu tidak apa-apa. Lebih lanjut berterima kasih kepadanya karena telah menghadapi kerumunan itu, menggantikannya. Lawan bicara bertanya apakah dia sadar karena dia tahu dia istimewa. Dia teringat di sini bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya, meminta maaf karena dia sendiri yang meminta untuk bertemu dengannya, tapi lupa. Namun, jika dia membutuhkan sesuatu darinya, silakan bertanya kapan saja. Sang pahlawan berterima kasih dan berkata bahwa dia akan senang mengunjunginya suatu saat nanti. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa dia terlalu banyak membuka diri, sehingga bisa terlihat jelas, karena dia hanya ingin mendekat demi keuntungan pribadinya. Tapi meskipun dia sudah mengetahui motif sebenarnya dalam waktu singkat ini, pria tua itu segera mundur setelah menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun secara cuma-cuma. Ini bukan hanya perwakilan dari salah satu dari 3 keluarga dukal besar, yang menjadi pilar kekaisaran Auxilian, meskipun dia bertindak ramah dan santai. Dengan setiap langkah dan gerakan yang dia buat dan menganalisis orang-orang di sekitarnya, Roger menyadari tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, dan saatnya bergabung dengan Hans dan Sheridan. Tiba-tiba, dia melihat seorang siswa, dan bertanya, apakah itu Flora Lumos? Tidak jelas apa yang dia lakukan di sini. Gadis itu ragu-ragu sebentar, dan berkata dia hanya lewat saja. Sang pahlawan memikirkannya, dia meragukannya. Jadi dia bertanya, apakah dia benar-benar datang untuk menemui ayahnya? Orang yang diajak bicara bertanya apa maksudnya. Tapi Roger berkata bahwa Duk Lumos sedang berbicara dengan rektor, jadi sebaiknya dia datang nanti. Murid itu berkata bahwa dia sama sekali tidak datang untuk menemui dia. Profesor itu memandangnya, dan tidak mengerti apa reaksi aneh itu. Tidak jelas apakah dia memiliki hubungan yang tidak nyaman dengan ayahnya. Flora berkata dia harus pergi, karena dia harus mempersiapkan pertempuran berikutnya. Sang pahlawan bertanya, apakah dia juga terlibat? Tentu saja, mengingat kemampuannya, dia tidak akan khawatir sama sekali, kata gadis itu. Tentu saja dia ikut serta, dan tidak masalah siapa lawannya, karena dia tidak akan kalah. Dikatakan juga bahwa jika dia tertarik menonton, maka biarkan dia datang, dan jika dia sibuk tidak perlu. Roger segera membubarkan tentang hal itu. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa waktunya pasti akan tiba, jadi tidak perlu pergi. Setelah waktu singkat, para pahlawan berada di dekat air mancur dan berkata bahwa rekan-rekannya datang terlalu awal. Hans melihatnya dan bertanya apakah dia sudah di sini. Sang pahlawan berkata ini bukan tempat untuk berbicara, jadi sebaiknya kamu berjalan. Sheridan berkata bahwa dia sudah lama ingin mengunjungi sebuah tempat di dekat sini, dan mungkin harus singgah, kata sang pahlawan. Dia tampaknya tahu tempat itu, dia setuju. Dan rekan itu bertanya, apakah dia tidak berbicara tentang pertemuan mendesak? Machiavelli berkata bahwa mengumpulkan rakyat biasa secara umum cukup sulit, kecuali untuk sebuah festival. Pria itu menyapa penonton dan mengatakan bahwa dia adalah guru brinogolemologi tahun pertama Theon, berterima kasih kepada semua orang yang datang untuk melihat mereka. Kemudian dia memulai demonstrasi, dan pertama-tama mereka memiliki pengembangan terbaru Theon, DT3000. Hans bertanya apa roti logam lainnya itu. Sang pahlawan menjawab bahwa itu bukan balok biasa sama sekali. Tutor itu berbicara, seperti yang diharapkan, responsnya sedikit, tetapi dia meyakinkan mereka bahwa ini jauh dari bentuk aslinya,
layak memasang batu dengan kualitas kekuatan kecil, dan segera setelah tindakan itu, bentuk golem akan langsung berubah. Sheridan berkata, meskipun dia canggung, dia mampu memecahkan dan memindahkan benda berat, dia digunakan untuk pertambangan, dia berguling jadi tidak ada masalah dengan transportasi. Bruno berkata bahwa sekarang dia puas dengan reaksi mereka terhadap This Is Not All, karena De Hoven ini juga bisa berubah bentuk menjadi kuda pacu. Sang pahlawan mengira ini seperti Transformer dari film, dan tidak berubah menjadi mobil. Secara kebetulan, gadis itu bertanya, apakah dia bisa menontonnya lebih lama? Roger membiarkannya, tapi berhenti, agar tidak terbawa suasana, dan dia setuju. Tapi informan bertanya apakah dia benar-benar di sini untuk bersenang-senang. Machiavelli memintanya untuk tidak terlalu membosankan. Lagi pula, terkadang kamu harus mengatur dan membongkar, kalau tidak siapa tahu bagaimana dia akan melakukannya sendiri. Teman itu menunjukkan bahwa itu benar. Tiba-tiba seorang gadis muncul dari belakang, dan bertanya, apakah dia bisa lewat? Sang pahlawan mengalihkan perhatiannya kepadanya dan terkejut saat menyadari siapa dia, karena ternyata dia adalah detektif Rachel Selma, yang bertanya apakah mereka tahu di mana arena untuk duel sihir berada. Roger berbalik dan berpikir dia harus tenang, karena dia tidak mengenalinya. Itulah mengapa momen seperti ini, lebih baik menutupi wajahmu, sihir dan cahaya. Lebih lanjut menjawab bahwa arena ada di sana, juga dipahami bahwa orang buruk dalam mengenali mereka yang bahkan sedikit berubah, tapi dia masih khawatir apakah itu akan berhasil padanya. Gadis itu menyadari bahwa, jika dia berbicara di sana, untuk berterima kasih atas bantuannya, dia berhenti lebih jauh dan menyadari bahwa masih ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Dia langsung bertanya-tanya apakah mereka pernah melihatnya sebelumnya, entah di mana bersama dia, tentu saja meminta maaf atas pertanyaan mendadak itu, tapi dia terlihat familiar. Roger terus berjalan dan berkata dia tidak tahu, karena dia pasti melihatnya untuk pertama kali, tapi sekarang dia harus pergi. Hans meminta untuk menunggunya, karena dia juga sedang terburu-buru. Detektif menghentikannya dan berkata bahwa dia tahu siapa dia sebenarnya, dan sang pahlawan mengira dia telah menangkapnya. Dengan senyum di wajahnya, Rachel mulai bertanya apakah dia profesor itu? Setelah melihatnya dengan agak seksama, dia langsung mengerti semuanya. Sang pahlawan berpikir bahwa dia ingin pergi, mengabaikannya, tapi dia mungkin mulai curiga jika dia terus menghindarinya, jadi dia harus bersikap alami. Maka dia berbalik dan bertanya, mengapa dia memutuskan demikian? Gadis itu menyadari bahwa jika kita membicarakannya, maka pertama-tama, dari pakaiannya semuanya jelas, mereka terbuat dari bahan berkualitas tinggi, dan orang biasa-biasanya tidak memakai barang seperti itu, tetapi dia tidak membawa barang dagangan, dan tidak ada dompet berisi uang, jadi jelas dia bukan pedagang, tapi dia juga bukan bangsawan, karena dia tidak melihat lambang keluarga pada dirinya. Jika dia memilih untuk menyembunyikannya, maka ada kemungkinan besar, dia berasal dari bangsawan yang jatuh. Tapi apakah bangsawan yang jatuh akan berpakaian seperti itu untuk suatu festival? Setelah mengumpulkan semuanya, dia menyimpulkan bahwa dia entah bagaimana terkait dengan penyelenggara festival, dan mungkin seorang guru. Jadi apakah dia benar-benar Roger Selesy itu? Sesuai dengan yang mereka katakan, dia memberikan kesan yang kuat. Sang pahlawan menyadari bahwa dia mengenali banyak dari pakaiannya dan saatnya untuk bertindak. Jadi dia benar, tapi dia benar-benar sedang terburu-buru. Rachel mencoba menghentikan mereka, tapi sia-sia, lalu bertanya apakah ini reaksi keseluruhan, karena biasanya lawan bicaranya lebih terkesan. Tiba terdengar jawaban apakah begitu aneh, jika dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, lalu dia pergi. Gadis itu tidak mengerti apa sebenarnya yang salah dengannya. Karena dia sangat acuh tak acuh pada dasarnya, belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Meskipun menurut ingatannya, semua itu tidak benar, karena ada satu orang seperti itu. Dan sekarang dia sedang memikirkan James Moriarty, meskipun pemikiran itu jelas membuatnya cemas. Dan dia berharap bisa menangkap pria itu lebih cepat daripada nanti. Renungannya terhenti oleh Betty, yang bertanya apa yang dia lakukan di sana. Untukmu dan segera dimulai, detektif itu berkata dia telah membuang begitu banyak waktu untuk ini. Selanjutnya dia menggunakan sihirnya sendiri, dan mengarahkan beberapa tetes ke arah protagonis. Pada saat itu dia berubah dan berkomentar bahwa, jika sewaktu-waktu dia membutuhkannya, dia akan membiarkan dia menghubunginya, karena itu cukup jelas saat dia diabaikan. Hans berkomentar kepada saudaranya, bahwa dia tampaknya telah terungkap, tetapi apa sebenarnya itu kartu nama? Pria itu mengatakan, bahwa itu hanya hal menyebalkan lainnya. Keadaannya akan jauh lebih buruk jika dia mengenalinya, tapi mungkin dia hanya ingin berteman. Meskipun dia berhasil menarik perhatiannya, itu sangat menjengkelkan. Roger bisa merasakan sihir lemah dan jejak sihir, dan dia akan tahu jika sihir itu dikeluarkan. Jadi Hans bilang, sebaiknya dia bersembunyi dulu, biarkan dia menyingkirkan pakaian yang sedang dipakainya sekarang. Sang rekan menyadari bahwa dia meliriknya, dan jika bukan karena dia menyukai pakaian itu,
yang utama adalah dia menyadari bahwa dia menyakitinya, jadi biarkan dia mengerti. Ternyata hanya satu petunjuk yang akan membantunya mengetahui kebenaran, jadi jangan meremehkan gadis ini. Hans memperhatikan bahwa anak ini masih terus mengobrol di sana, bahkan melibatkan seorang siswa, jadi dia bertanya apakah mungkin untuk menjemputnya sendiri. Roger berkata untuk membiarkannya selama dia masih bebas berdiskusi tentang minatnya dengan yang lain. Temannya menyadari bahwa melihatnya sekarang, dia mulai berpikir bahwa tiba-tiba, menjadi profesor hanyalah sebuah panggilan. Dia tersenyum seolah senang dengan muridnya. Sejujurnya, dia tidak akan nyaman di tempat seperti itu. Tiba-tiba dia merasa cemburu karena itu adalah akademi yang lengkap, padahal itu tidak akan pernah cocok untuknya. Roger memberitahu Hans, dia menyadari bahwa dibandingkan mereka, para siswa akademi tampak seperti bunga yang indah tumbuh di taman ajaib. Tapi tetap saja, masalah mereka bukan kesalahan anak-anak ini, jadi mengapa mereka tidak terus tersenyum tanpa beban? Pembicara berkata, karena dia mengatakan begitu, dia tidak punya tambahan. Namun, masih ada sedikit perbedaan usia antara dia dan anak-anak ini, jadi baginya, dia memperlakukan mereka dengan sangat berbeda. Sang pahlawan bertanya apa yang dia katakan, dan membiarkannya mengingatkan betapa tuanya dia. Teman itu bilang, dia akan berumur 24 tahun ini. Roger berkata bahwa itu sebabnya dia memanggilnya kakak, dan meminta maaf. Karenanya, orang yang diajak bicara mencatat bahwa dia tidak perlu minta maaf. Namun tokoh utama melanjutkan mengatakan bahwa dia benar-benar minta maaf. Hans berkata bahwa dia sudah memintanya untuk tidak melakukannya. Machiavelli menggabungkan bagaimana analisis obat berjalan dengan insiden manusia serigala. Temannya mengatakan bahwa dia sedang menerjemahkan topik tersebut dan serius. Dialah yang salah. Setelah menganalisis obat tersebut, ternyata memiliki sifat halusinogen, dan tampaknya itu karena ekstrak pelham. Sang pahlawan bertanya, apakah tanaman itu asli dari Valtanen? Jika memang begitu, saat mereka menyelidiki setelah kasus mereka, temannya menyatakan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya, apakah dia benar-benar datang ke sini atau tidak tentang dianggap sebagai urutan pertama, pria itu mengatakan itu benar. Dan temannya bertanya apakah dia siap menghadapi konsekuensinya, karena dia dekat dengan Profesor Stahl. Selanjutnya, dia melihat reaksinya dan berkata bahwa dia memang berpikir begitu, bahwa tidak perlu bertanya. Bahkan jika semuanya terjadi dalam skenario terburuk, tidak perlu merasa bersalah, karena itu bisa mengatakan bahwa pria itu sudah mengalami hal serupa. Pada akhirnya, dia bisa mengatakan bahwa akan selalu ada korban tak berdosa tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sang protagonis teringat bagaimana dia diminta untuk merawat yang lebih muda. Jadi, melihat tangannya sekarang, dia berkata dia tahu semuanya. Rekan itu menyatakan bahwa dia hanya ingin mengatakan bahwa mereka tidak boleh ragu jika itu diperlukan demi perjuangan. Dan dia sendiri tahu bahwa, jika dia tidak membunuh musuh, mereka akan membunuh mereka. Machiavelli menyatakan bahwa mereka yang hidup di dunia kekerasan berjalan berdampingan dengan kematian. Temannya menghela napas dengan sedih dan berkata bahwa itu semua benar. Seperti kebenaran yang tidak menyenangkan dari pekerjaan mereka. Sungguh malang, tapi itulah kenyataan mereka. Segera sudah hari ketiga festival sihir di pesta terbuka Theon. Nicholas mengatakan, betapa hebatnya minum alkohol sepanjang hari. Dan bukankah pria itu juga berpikir begitu, kata lawan bicaranya. Tentu saja begitu, tapi Roger sama sekali tidak mengerti mengapa tipe ini terus menempel padanya. Selanjutnya, dikatakan untuk langsung ke intinya, dan apa yang dia butuhkan darinya. Lawan bicara mencatat dalam arti apa. Bagaimanapun juga, dia tidak membutuhkan apapun dari profesor, tapi jika dia begitu tertarik dengan niatnya, dia akan mengatakan bahwa dia menginginkan kacamata. Machiavelli berkomentar bahwa dia tampaknya menganggap dirinya pria yang menarik. Sang adipati mengatakan untuk memanggilnya Nicholas saja, lagi pula dia sudah tua, jadi kebanyakan hal itu mengejutkan. Meskipun begitu, dia tahu ukurannya, jadi dia tidak perlu khawatir. Sang pahlawan menyadari bahwa dia adalah pria tua yang licik, lalu tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke depan dan melihat wajah yang familiar di sana. Dan gadis ini, setelah semua adalah Flora Lumos, tapi mengapa dia di sana tidak dapat dimengerti? Karena dia terlihat gugup. Adipati menyadari bahwa ini adalah anak dari rumah Lumos. Profesor bertanya, apakah dia mengenalnya? Nicholas berkata, tentu saja dia dilahirkan dengan bakat luar biasa, tapi betapa tidak adilnya. Lawan bicara itu bertanya maksudnya, orang tua itu berkata bahwa dia diabaikan oleh seluruh keluarga karena dia anak tidak sah, jadi semuanya sangat tidak adil. Flora berdiri di sana berpikir bahwa dia harus tenang setelah semua itu, tidak perlu takut, dia hanya perlu mengucapkan halo sekali, itu saja. Dia tidak lagi sama, seperti saat dia masih memiliki keluarga. Jadi dia akan menunjukkan padanya bahwa, anak yang tidak diperhatikan itu baik-baik saja sendirian. Kalau begitu, sekarang dia sama sekali tidak akan takut. Dan di sini dia ingin berpaling kepada ayahnya, tapi dia mendengar suara-suara yang bertanya siapa di sana.
Apakah itu si campuran Flora? Gadis itu menyadari bahwa itu sudah kakak Kamel dan juga Katrina, katanya saudara perempuannya. Bisakah seorang Mudblood menyebut mereka dengan nama? Anak laki-laki itu, di sisi lain, memperhatikan bahwa dia terlihat cukup menarik. Dia bahkan sebelumnya tidak berani menatap mereka. Jadi dia berbalik kepada ayahnya dan memberitahunya untuk melihat siapa yang datang, lalu pria tua itu berbalik, kemudian dia bertanya kepadanya apa yang dia inginkan. Dan mereka semua melihat, gadis itu segera ragu, karena dia menyadari suaranya tidak menurut, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia harus menunjukkan kepada mereka bahwa dia benar-benar telah berubah, dan bahwa semuanya sekarang berbeda, tapi tidak jelas mengapa dia datang ke sini sama sekali. Renungan Flora terhenti oleh seorang pria yang menyentuh bahunya. Mahasiswa itu segera menoleh ke arahnya dan menyadari itu adalah Profesor Roger. Machiavelli mengalihkan perhatiannya ke keluarganya, dan bertanya, apakah mereka memiliki masalah dengan muridnya? Ordo Agama Lumences, yang menindas jenis kelamin orang atas nama satu Tuhan mereka, dipandu oleh kitab suci manusia sejati, seperti gereja Lumences. Namun, mereka tidak hanya menghindari manusia, karena keturunan murni dianggap kelas atas, tetapi setengah manusia dan keturunannya adalah yang terendah. Gereja hanya membagi semuanya menjadi dua. Tanpa mempertimbangkan pendapat lain sekaligus, Nicholas menyadari bahwa sulit tumbuh dalam keluarga Lumences, yang menindasnya sepanjang hidupnya. Seandainya dia lahir dalam keluarga yang berbeda, mungkin semuanya akan berbeda. Sang pahlawan bertanya-tanya, apakah itu sebabnya dia sangat terobsesi dengan nilainya, berpikir bahwa dia akan diakui oleh keluarganya, jika menjadi siswa terbaik. Namun bahkan jika dia berhasil, tidak ada jaminan bahwa keinginannya akan terwujud. Roger bangkit dari tempat duduknya, dan temannya bertanya kemana dia akan pergi. Profesor itu tidak menjawab dan berpikir bahwa, jika dia ikut campur, tidak akan ada yang baik terjadi, keadaan hidupnya tidak akan berubah. Dia seharusnya membiarkan semuanya seperti itu, pura-pura buta dan tuli, tapi dia tetap tidak bisa membiarkannya. Jadi sekarang, bertanya-tanya, apakah mereka punya masalah dengan muridnya? Tidak jelas bagaimana dia bisa duduk di sana, dan tidak melakukan apa-apa, terutama setelah mendengar masalahnya. Nicholas mengatakan bahwa dia memang ikut campur, dia adalah guru yang bertanggung jawab, meskipun penampilannya. Tapi apakah pria ini melawan kepala keluarga Lumences? Pada akhirnya, profesor ini benar-benar orang yang menarik. Flora terkejut, dan dengan rasa terkejut itu, dia menoleh ke profesor tersebut. Sang adipati menyatakan bahwa ini adalah urusan keluarga, dan dia sangat meminta profesor untuk tidak ikut campur. Machiavelli menjawab bahwa ini tampak terlalu serius untuk urusan keluarga. Sebagai profesor di akademi ini, dia tidak bisa diam saja. Setelah beberapa saat, keheningan canggung menggantung di antara mereka. Katrina bertanya, apakah dia mengerti dengan benar bahwa itu adalah Roger Shalishi? Pertarungan pamerannya kemarin benar-benar hebat. Tapi apakah dia benar-benar guru Flora mereka? Karena dia terkejut dianggap sebagai murid yang luar biasa. Dia memang setengah keturunan Lumences yang menyedihkan. Gadis itu sendiri dengan sedih menyadari bahwa sekarang semua orang akan mengetahuinya. Pria itu menolak untuk meminta maaf. Lawan bicaranya memotong, dan berkata bahwa dia belum memperkenalkan dirinya. Namanya Katrina Lumences, dan dia sedang bersiap untuk mendaftar tahun depan. Selain itu, kemampuannya dinilai sangat tinggi. Juga bertanya apa pendapat profesor tentang hal itu, tertarik dengan opininya sebagai Profesor Theon. Sang pahlawan berkata sebagai profesor, dia percaya bahwa dia kurang kecepatan dalam mewujudkan pesonanya sesuai standar, sehingga nilainya minus 10 poin. Orang yang diajak bicara terkejut. Pria itu melanjutkan bahwa formasi itu juga cukup lemah, dan ini mengurangi 10 poin lagi. Tidak serius tentang sihir juga merupakan kekurangan. Gadis itu terkejut. Roger lanjut mengatakan bahwa dia baru saja membuat 4 icicle. Jika itu sihir pertempuran, lalu di mana letalitasnya? Dia tampaknya tidak berusaha memahami untuk apa dia menggunakan sihir. Apakah dia benar-benar diperintahkan melakukannya? Atau bangga dengan itu? Sebagai puncaknya, dia berani bertanya-tanya, apakah Flora adalah siswa yang luar biasa dengan tingkat keahliannya? Bukankah itu yang dipikirkan Katrina Lumences? Flora terkejut saat mendengar semua ini. Orang-orang bertanya apa yang dia izinkan dirinya lakukan. Bagaimanapun juga, klaimnya sangat lucu. Dia hanya berpikir dia memiliki hak untuk memilih menjadi guru biasa di akademi. Ini terlalu berat bagi seorang bangsawan yang jatuh. Nicholas mendekati mereka. Dia meminta semua orang untuk tenang. Konflik kepentingan tidak bisa dihindari, tapi jangan terlalu sedih tentang itu. Profesor Roger juga sudah kelewatan melakukannya, dan pria itu berkata dia akan mencatatnya. Benjamin berkata kemudian, apakah namanya benar Roger Selesi? Putrinya bertindak gegabah karena dia masih kecil. Apa yang dia ketahui? Pada saat yang sama, dia memintanya untuk memaafkan. Bagaimanapun juga, dia sudah dewasa.
Lawan bicaranya menatap dingin dan berkata bahwa tentu saja, bukan hanya anak itu yang bersalah atas perbuatan tersebut. Sang adipati kemudian berbalik dan berkata, "Siapa yang bosan di sini?" Anak tua tak anak lain segera mengikutinya. Machiavelli menoleh ke Flora dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis itu ragu dan bertanya-tanya, apakah dia harus berterima kasih sekarang, tapi harus berterima kasih untuk apa? Karena jika dia mengucapkan terima kasih, itu akan terlihat aneh. Profesor itu menoleh kepadanya dan berkata bahwa sudah waktunya pergi. Karena sepertinya, teman-temannya sudah menunggu. Gadis itu segera menoleh kepadanya, tanpa menyadari apa yang dia katakan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya melihat bagaimana pria itu tidak buru-buru meninggalkannya. Pada saat yang sama, Charlotte mendekatinya dan langsung berbalik kepadanya. Temannya bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah dia harus pulang sekarang. Flora menjawab dengan positif, tapi dia juga agak sedih. Sambil bertanya kepada ayahnya, apakah dia akan membiarkan profesor yang sombong itu pergi begitu saja. Saudarinya berkata dia akan melakukannya, karena dia telah mempermalukannya di depan Flora. Putranya mengatakan bahwa setidaknya ia harus mengirimkan keluhan ke akademi, dan memanggil si campuran itu kepadanya. Sang adipati bertanya apa gunanya melakukan itu, semua yang akan mereka capai dengan keluhan mereka hanyalah momen kepuasan singkat. Catatan ini masih dengan licik jelas, muncul membela Roger Seligstein, bahkan Rektor Teonisov, tapi tidak melakukan apa-apa. Anak itu bertanya apakah dia akan pura-pura seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Pria itu menjawab bahwa dia tidak akan melakukannya. Untuk saat ini dia akan mundur, tapi itu hanya untuk sekarang. Lagi pula, keluarga Lumos tidak memaafkan kesalahan terhadap siapapun. Nicholas berkata dia tidak akan memberitahu Roger bahwa dia khawatir tentang para siswa. Sang pahlawan mencatat bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan, dan dia tidak tahu bahwa Duke Benjamin adalah pengikut agama Lumensi. Orang tua itu mencatat bahwa dia bukan hanya seorang penganut, imannya hampir seperti obsesi. Apakah lawan bicaranya tahu bahwa anak yang tidak diinginkan, yang lahir dalam keluarga beriman akan distigmatisasi, dan anak ini tidak akan terlepas dari takdir itu? Namun, untuk kelegaan semua orang, tidak ada stigma yang melekat padanya. Roger bertanya, apakah Duke Benjamin telah menggunakan seluruh keberpihakan ayahnya untuk itu? Lawan bicara mencatat bahwa itu tidak benar, karena semua itu berkat pertahanan putus asa dari ibu anak ini. Tapi sayangnya, dia sudah meninggalkan dunia ini. Pada saat itu, Profesor berkata bahwa dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dan pria tua itu berkata bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak dibicarakan oleh orang luar. Keluarga itu sendiri melakukan segala cara untuk hal ini. Pria itu lalu bertanya, bagaimana dia tahu tentang semua ini? Nicholas berkata bahwa mereka memiliki status yang sama setelah semua ini. Dia seharusnya tahu setidaknya satu kelemahannya, karena dia tidak bisa yakin bahwa dia tidak akan menjadi targetnya. Sang pahlawan berkata bahwa dia mengerti semuanya, dan mereka menyembunyikan informasi tentang Flora. Jelas bahwa ini bukan demi kepentingannya sendiri, dan Adipati ingin menjauhkan Flora demi kepentingan pribadinya. Ternyata itulah yang dilakukan ayahnya, tapi dia bukan pria seperti itu. Bahkan bahasanya tidak digunakan untuk memanggil ayah. Nicholas memperhatikan bahwa dia tampak seperti pria yang banyak bicara, sehingga dia bisa diajak bicara. Sekarang dia harus pergi dan menyapa yang lain. Roger pikir dia akan berjalan setengah lingkaran dan pergi. Tiba-tiba, dia melihat serangga aneh di langit dan mengira itu adalah jimat kertas Sylvia. Jadi dia membidik serangga itu yang ada di udara, dan langsung menangkapnya. Informasi juga mengatakan bahwa selain pesanan kedua Joanna, pesanan lain menunjukkan ketidakaktifan yang mencurigakan. Sang pahlawan bertanya-tanya, apakah dia mulai bertindak? Memang, surat itu mengatakan dia akan bergerak pada hari terakhir festival dan ingat gadis itu berkata dia benar-benar tidak akan melakukan apapun tentang itu. Setidaknya sampai akhir festival tepatnya. Berdasarkan kata-kata Esmeralda, saat identitasnya terungkap, surat itu mengatakan, yang sebenarnya, kemungkinan bahwa Joanna sekarang bertindak karena alasan pribadi cukup tinggi. Roger perlu mengawasi situasi selanjutnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, hari keempat festival sihir tiba, dan itu di laboratorium farmasi praktis. Machiavelli berpikir bahwa dia bisa menggunakan apapun yang dia inginkan sebagai perwakilan fakultas. Jika kamu adalah bawahan yang melihat ini, dia akan menjadi gila. Karena iri. Cukup catat di jurnal bahwa dia menggunakan dan bisa mengambil apapun yang dia mau, berharap dia datang ke sini lebih awal. Tiba-tiba dia mendengar seseorang mendekat dan berkata, Bikuni ayin akalupi refadoh fatiu selmiye imen faro tuha akalupi refadoh sabentikun gohutom. Vishu amaro tupadokatiu selmiye liasu yuatu lupa hapatalgaha. Mendet fial ikulupa doha ahati mental aledilu pire fadoha, nagombatali nurotu tuha amaru tutuyu yalikulukule yen bisimen bidilo pidi yalikun gohu kabi kalupidia, intampul gohia.